The Strongest System. Bab 711, orang murahan itu munafik. Saat Lin Fan sedang bersenang-senang, mata pendeta Sakya terus-menerus ditusuk. Setiap kali pendeta Sakya menyaksikan, senjata besar dari cewek berwajah kekanak-kanakan itu bersentuhan dan memantul di kulit Lin Fan satu demi satu, matanya terasa seperti perih. Mengapa beku malang ini tidak ikut ambil bagian dalam kejadian menakjubkan seperti ini? Pendeta Sakya meratap dalam hatinya, merasa sangat sedih. Lin Fan, sebaliknya, merasa lembek di sekujur tubuhnya. Perasaan menakjubkan ini berputar di sekitar hatinya. Namun, Lin Fan adalah orang yang bermoral. Bagaimana dia bisa tersihir oleh hal seperti itu? Ledakan. Tiba-tiba, terjadi ledakan. Lin Fan mengangkat kepalanya dengan lembut. Sebuah gunung hitam berdiri jauh di kejauhan. Di gunung itu, senjata yang tak terhitung jumlahnya ditusukkan ke tanah sementara mayat yang tak terhitung banyaknya tergeletak di mana-mana. Ada sekelompok makhluk ras kuno yang sangat jahat yang tinggal di kaki gunung hitam ini. Ada juga beberapa makhluk hidup yang menyimpang ke jalan gelap. Rose Party kami ditugaskan untuk menghancurkan gunung ini. Liu Qiangwei menghentikan gerakan tangannya dan menjelaskan. Oh, jadi begitu. Lin Fan berkomentar dengan acuh tak acuh saat dia berdiri. Awan hitam bergemuruh sementara seluruh tempat itu sunyi dan tampak menyeramkan. Itu mirip dengan neraka di bumi. Ada makhluk hidup yang menyerang. Saat Lin Fan dan yang lainnya muncul, mereka segera terlihat oleh makhluk ras kuno. Semua orang dari Rose Party, dengarkan. 3 orang dalam satu kelompok. Tidak ada di antara kalian yang boleh berpisah satu sama lain. Wajah Liu Qiangwei tampak serius sekarang. Masih ada beberapa kesulitan dalam misi ini. Jika tidak, misi ini tidak akan menjadi misi tingkat atas bumi yang sia-sia. Ya, semua orang dari Rose Party merasakan semangat mereka meningkat. Masing-masing dari mereka adalah wanita berbakat dengan haknya masing-masing. Melawan lawan yang akan mereka hadapi nanti, mereka tidak memiliki sedikit pun rasa takut di hati mereka. Simpan masalahnya. Lin Fan melambaikan tangannya sebelum melayang dengan lembut. Saat dia membuka telapak tangannya, sejumlah besar kekuatan meledak. Telapak tangan raksasa turun dari langit dan memiliki kekuatan yang mampu menggerakkan gunung dan lautan. Ia meraih gunung hitam ini. Mengangkat. Kekuatan Lin Fan seperti sungai deras yang mengalir deras. Dengan satu gerakannya, kekuatan yang terpancar tidak terbatas. Ledakan. Tanah berguncang saat senjata di gunung hitam mulai berjatuhan berulang kali. Persis seperti itu, seluruh gunung hitam terangkat. Siapa yang tahu berapa berat gunung hitam itu? Bahkan makhluk surgawi tingkat 8 yang kuat pun tidak akan mampu melakukan itu. Saat semua orang melihat pemandangan di depan mereka, mereka berseru kaget dan tidak percaya. Siapa yang berani bertindak begitu berani di sini? Tiba-tiba, geraman marah terdengar di seluruh area. Cahaya hitam bersinar dan langsung muncul di hadapan wajah Lin Fan. Dentang. Lin Fan mengangkat 2 jari dan menangkap pedang panjang yang ditebas di antaranya. Tuan Pedang Iblis Hitam. Saat semua orang dari Rose Party melihat ini, ekspresi mereka berubah. Mereka sekarang tahu apa maksud Fang Xuan sebelumnya. Tak disangka Raja Pedang Iblis Hitam akan bersembunyi di gunung hitam ini. Memikirkan hal ini, jantung Liu Qiangwei berdebar kencang. Jika Partai Mawar berani datang ke sini sendirian, konsekuensinya tidak terbayangkan. Nama Raja Pedang Iblis Hitam sudah dikenal sejak lama. Keterampilan pedangnya sangat kuat, dan memiliki kekuatan para hantu dan dewa. Pada saat yang sama, meskipun tingkat kultivasinya hanya berada pada tingkat surgawi ilahi tingkat 7, jika seseorang memperhitungkan keterampilan pedangnya yang tak tertandingi, bahkan 3 makhluk kuat dalam tingkat surgawi tingkat 7 tidak akan mampu melakukannya, jatuhkan dia sama sekali. Pedangmu agak terlalu lemah. Tubuh Lin Fan tidak bergeming saat dia sedikit mencubit dengan jarinya. Seketika, pedang hitam itu retak saat roh senjata di dalamnya melolong sebelum menghilang ke dalam ketiadaan. Kamu adalah seseorang dari tempat penjagaan. Wajah Raja Pedang Iblis Hitam tercengang. Tidak disangka senjata dao tingkat rendahnya akan dihancurkan begitu saja. Liu Qiangwei, misimu adalah menghancurkan tempat ini. Lin Fan bertanya. Ya, bingung dengan semua yang ada di hadapannya, Liu Qiangwei menjawab. Bagus. Kalau begitu anggap misinya sudah selesai. Kekuatan Lin Fan sangat memuakkan.
Gunung hitam dan Raja Pedang Iblis Hitam di depan matanya mirip dengan semut yang bisa dihancurkan hanya dengan membalikkan tangannya. Sialan, karena kalian berani datang ke sini, tinggalkan nyawamu. Kehendak pedang iblis tak terbatas. Bunuh langit dan bumi. Tiba-tiba, tubuh Raja Pedang Iblis Hitam bersinar saat aura pedang gelap yang tak terbatas melesat ke surga. Bumi berguncang saat kehendak pedang yang tak terbatas ini memenuhi seluruh dunia. Monster yang memegang pedang hitam panjang tiba-tiba muncul di antara dunia, dan dengan satu tebasan, membelah dunia menjadi dua. Tidak bagus. Itu adalah kehendak pedang iblis tak terbatas dari Raja Pedang Iblis Hitam. Saat semua orang melihat Sword Wheel yang sangat besar ini, ekspresi mereka menjadi tegang. Di sisi lain, saat dia menyaksikan Sword Wheel yang tak terbatas ini, Lin Fan hanya tersenyum dingin. Dalam sekejap mata, dia menyapu dengan jubahnya dan dengan satu telapak tangan, sepertinya seluruh kekosongan ditekan oleh kekuatan besar dari atas. Bam, bam, gunung hitam itu mulai meledak, bersama dengan makhluk hidup lainnya di atasnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat Raja Pedang Iblis Hitam menyaksikan kehendak pedang iblis tak terbatas miliknya hancur di bawah kekuatan-kekuatan lawan, dia berteriak kaget. Bam, darah dan daging disemprotkan ke dunia. Di bawah kekuatan yang menghancurkan dari kekuatan ini, Raja Pedang Iblis Hitam dicincang menjadi potongan daging berlumuran darah yang melayang di kehampaan. Setiap daging mirip dengan pedang panjang yang terus berjuang. Terlalu lemah. Lin Fan menggelengkan kepalanya dan menyebabkan potongan dagingnya pecah, dengan paksa mencuri semuanya darinya. Ding! Selamat telah membunuh Raja Pedang Iblis Hitam tingkat 7 surgawi. Ding! Poin pengalaman plus. Ding! Selamat, kamu telah membunuh Legatus ras kuno. Ding! Selamat telah membunuh ras kuno. Dengan hancurnya Gunung Hitam, setiap makhluk hidup dan makhluk ras kuno yang tinggal di sana mati tanpa mengetahui caranya. Poin pengalaman tanpa henti sedang dituai oleh Lin Fan. Meskipun mereka bukan makhluk yang kuat, gelombang poin pengalamannya masih cukup bagus. Setelah memperoleh sejumlah energi, permukaan surga Lin Fan meluas dengan cepat. Dinding yang mengkristal bersinar dengan cahaya berkilauan seolah-olah setiap partikel kristal memiliki kesadarannya sendiri. Dermawan, mengapa kamu tidak meninggalkan satu pun untuk biksu malang ini? Pendeta Sakya bertanya tanpa daya. Kadang-kadang, ada sisa-sisa yang bisa dia kumpulkan sementara di waktu lain, dia bahkan tidak bisa mendapatkan sedikit pun sampah. Orang-orang ini terlalu lemah. Jadi, kita tidak akan membuang waktu. Lin Fan melemparkan jubahnya dan kembali ke tempatnya. Ayo kembali. Dia melambaikan tangannya sambil berkata. Semua orang dari Rose Party memandang Lin Fan dengan tatapan tertegun. Mereka tidak menyangka misinya akan berakhir begitu saja. Di bawah satu telapak tangan, misi tingkat atas tingkat bumi selesai begitu saja. Bukankah ini terlalu cepat? Semua orang dari partai 100 pertempuran sama-sama bingung. Meskipun mereka telah menyaksikan adegan Lin Fan menekan Sovereign King Thunder hanya dengan satu gerakan, namun pemandangan dia runtuh dari gunung hitam juga sama spektakulernya. Saat ini, Sovereign King Thunder sedang dirantai seperti anjing dan diikat ke sisi kursi sedan. Wajahnya marah. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan sama sekali. Mereka pergi secepat mereka datang. Dalam satu tarikan napas, misi tingkat atas tingkat bumi selesai begitu saja. Bagi semua orang di Rose Party, ini seperti mimpi yang tidak dapat mereka bayangkan. Ya, nyaman, Liu Qiangwei, gunakan sedikit lebih banyak kekuatan. Cewek Tong Han, berhentilah menggunakan senjata besarmu untuk menggosokkannya ke kakiku. Itu, siapa namamu? Gunakan lebih banyak kekuatan. Anggota badanmu yang sebenarnya tidak sehalus itu. Hais, sepertinya jika ada kesempatan, Yang Mulia harus mengajari kalian 108 gerakan pijat gaya dongguan. Pendeta Sakya memandang Lin Fan dan berkata dengan nada masam, orang murahan itu munafik. Biksu botak, apa katamu? Tidak ada, aku tidak mengatakan apapun. Bab 712, tindakan ini harus dilakukan atau aku akan merasa sial. Lapangan yang dijaga. Fang Xuan memimpin semua orang dan muncul di lapangan umum. Wajahnya dipenuhi seringai tak berujung. Partai Xuan Kui telah berhasil menyelesaikan misi tingkat rendah tingkat surga. Sangat kuat. Tidak kusangka Partai Xuan Kui akan sekuat ini.
Sepertinya mereka akan segera setara dengan partai penyegel surga. Itu tidak mungkin. Alasan mengapa partai Xuan Kui mampu menyelesaikan misi tingkat rendah tingkat surga ini adalah karena mereka telah menyewa beberapa makhluk kuat untuk itu. Sebagian besar poin kontribusi yang mereka peroleh mungkin harus dibagi di antara mereka, makhluk yang kuat. Namun, ketenaran karena menyelesaikan misi tingkat rendah tingkat surga seharusnya cukup untuk menebusnya. Saya kira alasan mengapa Partai Xuan Kui bergegas melalui misi tingkat rendah surga berjenjang kali ini adalah untuk mencoba menarik lebih banyak anggota partai. Sepertinya kita punya kesempatan untuk mencoba keberuntungan kita kalau begitu. Di dalam tempat penjagaan, jika seseorang tidak memiliki status partai apapun, akan sangat sulit untuk maju ke depan. Hanya ketika kamu bergabung dengan partai yang lebih kuat barulah kamu memiliki peluang lebih besar untuk berkembang. Fang Xuan tersenyum saat ini. Setelah menyelesaikan misi tingkat rendah tingkat surga, reputasi partai telah meningkat cukup banyak. Sepertinya kali ini mereka mungkin bisa menarik beberapa makhluk kuat ke arah mereka. Apakah pesta mawar sudah kembali? Fang Xuan mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Namun, dia tidak berhasil melihat Rose Party. Tidak, sejak Rose Party pergi, mereka belum kembali. Bahkan satu-satunya yang selamat dari 100 Battle Party yang pergi bersama kedua orang itu juga belum kembali. Mereka hanya ingin mati. Tak disangka mereka berani melawan keturunan Sovereign King Thunder. Aku khawatir mereka mungkin hanya menjadi makanan bagi ras kuno saat ini. Benar, namun, Partai Mawar juga merasa kasihan. Tak disangka mereka berani menjalankan misi mereka tanpa menyewa makhluk kuat juga. Aku khawatir mereka akan menghadapi banyak rintangan. Terhadap hasil pesta mawar, Fang Xuan sudah cukup yakin sekarang. Awalnya, misi tingkat atas tingkat bumi yang diterima oleh Partai Mawar tidaklah sesulit itu. Namun, Raja Pedang Iblis Hitam telah tinggal di Gunung Hitam baru-baru ini. Dapat dikatakan bahwa kesulitan sebenarnya dari misi ini seharusnya ada di sekitar yang merupakan surga bertingkat lebih rendah. Saat ini, seluruh kelompok mawar seharusnya sudah binasa di Gunung Hitam, kata Fang Xuan. Apa, Raja Pedang Iblis Hitam? Bukankah dia makhluk hidup jahat yang pernah memusnahkan seluruh partai naga bangkit hanya dengan satu tebasan? Jika Raja Pedang Iblis Hitam benar-benar berada di Gunung Hitam, Partai Mawar pasti akan berada dalam posisi bencana saat ini. Melihat masa, Fang Xuan menggelengkan kepalanya. Kalau saja Partai Mawar memutuskan untuk bergabung dengan Partai Xuan Kui, hal seperti itu tidak akan terjadi saat itu. Tapi sekali lagi, lupakan saja. Hari ini, Partai Xuan Kui telah menyelesaikan misi tingkat surga tingkat rendah. Apakah ada makhluk kuat yang ingin menjadi bagian dari Partai Xuan Kui? Siapapun yang berada di tingkat surgawi ilahi tingkat 5 ke atas dipersilakan untuk bergabung dengan kami juga. Manfaatnya akan luar biasa. Petik 2. Beberapa seniman bela diri gelandangan di antara kerumunan mulai memikirkan hal itu setelah mendengar kata-kata ini. Bagaimanapun juga, penting untuk bergabung dengan parti yang kuat di dalam Guraded Ground. Tidak hanya seseorang akan lebih aman pergi bersama mereka dalam misi, seseorang juga akan dapat memperoleh poin kontribusi lebih banyak sebagai imbalan atas barang-barang yang lebih baik. Di dalam Guarded Ground, pesta identik dengan kelangsungan hidup. Jika sebuah partai ingin menjadi lebih kuat, mereka harus memiliki anggota partai yang lebih kuat. Jika ada anggota yang ingin menjadi lebih kuat, mereka harus mencari pihak yang dapat diandalkan. Saya bersedia bergabung. Saya juga. Saya berada pada kondisi kultivasi surgawi tingkat 5. Saya bersedia bergabung dengan Partai Xuan Kui. Saat Fang Xuan melihat segala sesuatu di hadapannya, dia langsung gembira. Satu-satunya cara bagi partai untuk terus tumbuh lebih kuat adalah dengan terus membanjiri anggota-anggota baru. Di dalam Guarded Ground, Sealing Heavens Party adalah salah satu dari 10 partai teratas. Masing-masing anggota di sana adalah makhluk kuat yang dapat mempertahankan diri mereka sendiri dan tidak boleh diremehkan. Bagus. Fang Xuan sedang dalam suasana hati yang gembira saat ini, dan meminta anggota partainya bertanggung jawab atas perekrutan. Ledakan. Tiba-tiba, terjadi ledakan. Mereka kembali. Pesta Mawar dan Pesta 100 Pertempuran telah kembali. Saat semua orang mendengar suara ini, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Hati Fang Xuan curiga atas berita ini.
Bagaimana ini mungkin terjadi? Namun, saat dia melihat sosok di kejauhan, wajahnya berubah. Rose Party, apakah kalian sudah menyelesaikan misi kalian? Beberapa orang yang melihatnya bertanya dengan rasa ingin tahu. 100 pesta pertempuran. Bukankah kalian bertemu dengan Raja Berdaulat Guntur? Bagaimana kalian bisa kembali hidup? Saat ini, keributan sedang terjadi di sekitar mereka. Beri jalan, beri jalan. Fang Xuan menjauh dari kerumunan dan datang ke hadapan pesta mawar. Dia bertanya dengan nada heran, bagaimana kalian bisa kembali dari Gunung Hitam? Fang Xuan paham betul dengan kemampuan Partai Mawar. Jika mereka bertemu dengan Raja Pedang Iblis Hitam, satu-satunya jalan yang menunggu mereka adalah kematian. Tidak mungkin mereka bisa kembali. Fang Xuan, kamu tidak menyangka hal ini, bukan? Sepertinya kamu tahu bahwa Raja Pedang Iblis Hitam sudah lama berada di Gunung Hitam, dan diam-diam berharap agar pesta mawar kita dimusnahkan di sana. Liu Qiangwei berkomentar sambil menatap Fang Xuan. Kalian benar-benar sudah kembali dari Gunung Hitam. Saat Fang Xuan mendengar kata-kata Liu Qiangwei, wajahnya berubah. Dengan Yang Mulia mengawasi mereka, apa arti tempat pegunungan hitam ini? Lin Fan berbicara dengan acuh tak acuh. Saat Fang Xuan mengarahkan pandangannya pada orang di depannya ini, dia dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Dia kemudian melihat ke arah pesta 100 pertempuran. Kalian, bagaimana dengan mereka? Dengan keberadaan Yang Mulia, apa yang bisa dilakukan oleh Sovereign King Thunder? Lin Fan melemparkan jubahnya dengan tampilan arogan. Satu kalimat dari Lin Fan ini membuat semua orang mengakar. Apa arti gunung hitam itu? Berapa jumlah Sovereign King Thunder? Kata-kata yang sangat kejam. Mustahil. Satu-satunya alasan mengapa kalian kembali dari pegunungan hitam pasti karena keberuntungan belaka, Partai Mawar. Tapi Partai 100 Pertempuran telah bertemu dengan Raja Berdaulat Guntur. Bagaimana mungkin kalian bisa menyelamatkan mereka dari genggaman penguasa Raja Guntur? Fang Xuan menolak untuk mempercayai semua yang ada di hadapannya. Seberapa kuatkah eksistensi Sovereign King Thunder? Bahkan Partai Penyegel Surga tidak akan berani mengatakan bahwa mereka bisa membunuh Raja Berdaulat Guntur. Aku tahu itu. Kalian pasti berbohong. Seberapa kuat Sovereign King Thunder? Hanya kamu sendiri. Tidak mungkin. Fang Xuan mendengus tak percaya. Menurutku, apakah kepalamu sakit? Jadi, menurutmu hanya kamulah satu-satunya yang bisa melakukan sesuatu dan kami semua tidak bisa. Lin Fan sangat tidak senang dengan Fang Xuan saat ini. Apakah ibu ker ini terbelakang atau semacamnya? Apa katamu? Apa kamu bilang aku sakit kepala? Wajah Fang Xuan berubah saat kemarahan melonjak ke dalam hatinya. Dia kemudian melihat sekeliling ke arah massa, apakah kalian percaya pada kata-katanya? Semua orang saling bertukar pandangan tidak yakin satu sama lain. Bagaimanapun juga, kekuatan Sovereign King Thunder adalah yang tertinggi. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibunuh oleh siapapun. Menurutku itu mustahil. Benar, eksistensi macam apa Sovereign King Thunder itu? Bagaimana dia bisa dibunuh begitu saja? Aku tidak percaya. Apapun yang terjadi, aku tidak percaya. Melihat skeptisisme orang banyak, Fang Xuan tersenyum. Dermawan, aku tidak tahan lagi. Tindakan ini, kita harus melakukannya. Kalau tidak, biksu malang ini akan merasa seperti tidak ada apa-apanya. Pendeta Sakya berkomentar. Ya, biksu botak, saya memiliki niat yang sama. Pergi, keluarkan hewan peliharaan kita. Baiklah, jawab Pendeta Sakya dengan gembira. Dasar pengacau, berhentilah menghalangi jalanku. Milikmu truly sedang dalam perjalanan untuk membuat pesta sekarang. Lin Fan melambaikan tangannya dengan acuh, tidak ingin mengatakan apapun lebih jauh. Kata-kata yang besar. Hanya seseorang seperti Fang Xuan mendengus dingin dengan ekspresi jijik. Beri jalan, beri jalan. Hewan peliharaan biksu malang ini akan segera keluar. Bukan tanggung jawab saya jika ada yang digigit. Teriak Pendeta Sakya. Dia memegang tali di satu tangan. Di ujung lain tali itu ada makhluk ras kuno. Saat semua orang melihat ras kuno dipimpin oleh Pendeta Sakya, mereka membeku. Astaga, lihat itu. Apa itu? Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Sovereign King Thunder. Ini benar-benar Sovereign King Thunder. Aku sudah melihat deskripsi misi serta fotonya sebelumnya.
Itu pasti Sovereign King Thunder. Tidak mungkin. Dia tidak hanya berhasil menyelamatkan kelompok 100 pertempuran dari tangan Sovereign King Thunder, tapi dia juga bahkan berhasil menekan Sovereign King Thunder. Ini adalah berita bagus. Tak disangka orang pertama yang menyelesaikan misi tingkat menengah tingkat surga dari tempat penjagaan adalah makhluk hidup yang tidak memiliki kelompok sama sekali. Bahkan 10 kelompok teratas di Guarded Ground belum berhasil menyelesaikan misi ini. Tak disangka misi ini akan diselesaikan oleh mereka berdua. Adapun Fang Xuan, dia benar-benar tercengang saat ini karena tidak percaya. Fang Xuan, selalu ada seseorang yang lebih kuat di luar sana. Keberuntungan dan kemalangan sangat terkait erat. Setelah merebut makhluk kuat itu dari Partai Mawar, aku yakin kamu tidak berpikir bahwa hal itu pada gilirannya akan membawa kita pada pertemuan yang lebih hebat lagi, makhluk yang kuat, kan? Liu Qiangwei muncul di hadapan wajah Fang Xuan dan berkata dengan nada meremehkan. Tanpa menoleh ke belakang, dia kemudian mengikuti petunjuk Lin Fan. Partai 100 pertempuranku telah bertemu dengan Sovereign King Thunder. Tapi, itu semua berkat rahmat Lin Fan yang maha kuasa sehingga kami bisa melarikan diri dengan nyawa kami. Lai Baizhan menangkupkan tinjunya ke arah kerumunan sebelum bergegas ke arah Lin Fan. Ini. Fang Xuan merasa seolah-olah dia kesulitan bernapas saat ini. Tidak disangka dia merasa puas diri dengan menyelesaikan misi tingkat rendah tingkat surga sebelumnya. Tapi saat ini, dia baru saja ditampar wajahnya. Kalian dengar itu? Orang itu belum membentuk parti. Jika kita bergegas ke sana sekarang dan dia mulai merekrut, kita mungkin akan ditangkap jika kita beruntung. Ayo, cepat ikuti mereka atau semuanya akan terlambat. Bagaimana dengan Partai Xuan Kui? Apakah kita tidak bergabung dengan mereka lagi? Apa? Bergabunglah bersamamu. Ada banyak sekali kelompok seperti Partai Xuan Kui di sekitar tempat penjagaan. Tapi, kelompok yang memiliki makhluk kuat yang bisa mengalahkan Sovereign King Thunder. Hanya ada satu kelompok itu sekarang. Itu masuk akal. Ayo pergi. Tiba-tiba, lapangan umum yang awalnya ramai itu menjadi kosong saat semua orang pergi mengikuti Lin Fan. Satu-satunya yang masih berdiri di sana adalah anggota Partai Xuan Kui, yang semuanya membeku karena terkejut saat ini. Fang Xuan sebenarnya hendak memuntahkan seteguk darah. Untuk menyelesaikan misi tingkat rendah surga berjenjang ini, dia telah mengeluarkan cukup banyak poin kontribusi. Awalnya, dia berpikir untuk menggunakan ini untuk merekrut lebih banyak anggota. Tapi, kelihatannya sekarang, sepertinya tidak ada seorang pun yang tersisa. Bab 713, Pembentukan Tentara Revolusioner. Pada saat ini, Lin Fan menjadi sorotan di mata semua orang. Lin Fan, kamu akan mengalami kematian yang mengerikan. Kematian yang mengerikan. Sovereign King Thunder melolong. Sovereign King Thunder benar-benar marah saat ini. Tidak disangka dia akan ditaklukkan oleh makhluk hidup. Tidak hanya itu, dia bahkan dilucuti sepenuhnya dari kekuasaannya dan diturunkan menjadi sampah. Biksu botak, tampar dia 2 kali dan suruh dia tutup mulut. Lin Fan membusungkan dadanya tinggi-tinggi dengan aura yang luar biasa. Siapapun yang melihatnya bahkan akan merasakan kupu-kupu di perutnya. Piak. Sekarang karena dia sudah tidak punya kekuatan lagi, Sovereign King Thunder bahkan tidak bisa menahan 2 tamparan keras ini dan pipinya langsung membengkak. Tidak kusangka Sovereign King Thunder akan ditundukkan oleh orang itu. Sungguh luar biasa. Benar, ini mengerikan. Berita besar, Sovereign King Thunder telah ditundukkan. Pria dari ras Buddha itu cukup mendominasi, bukan? Itu adalah Sovereign King Thunder yang ada di sana. Melihat ini saja sudah membuatku merinding. Semua orang menatap pemandangan itu dengan terpaku. Mereka terlalu terkejut dengan semua yang ada di hadapan mereka saat ini. Di mata mereka, segala sesuatu tampak begitu nyata sehingga tidak tampak seperti kenyataan sama sekali. Dengan sangat cepat, Lin Fan datang ke tempat yang dia kunjungi sebelumnya. Cewek, kakak di sini telah kembali. Ada 10.000 poin kontribusi di sini. Aku bisa membuat pesta sekarang, kan? Lin Fan terkekeh. Tentu. Tidak kusangka kamu bisa mendapatkan 10.000 poin kontribusi secepat ini, kakak. Kuat sekali, jawab cewek imut itu. Itu sudah pasti. Lin Fan menyeringai. Saat ini, Lin Fan telah lama dikelilingi oleh sekelompok orang.
Mereka semua memandangnya dengan tatapan berbinar. Mereka semua ingin menjadi bagian dari pesta Lin Fan. Pembuatan partai disetujui. Harap beri nama partai Anda. Cewek lucu itu tersenyum. Nama, Lin Fan merenung sejenak. Nama ini pasti bersifat tirani. Pesta Lin Fan. Pesta Raja. Pesta Manusia. ... Satu demi satu, nama-nama ini terlintas di benak Lin Fan. Namun, pada akhirnya tidak satu pun dari mereka yang tampak mendominasi. Cik, haruskah aku benar-benar mencantumkan kata pesta di dalamnya? Tidak, baiklah kalau begitu. Sebut saja tentara revolusioner. Lin Fan sampai pada suatu kesimpulan saat dia memutuskan nama yang bermakna ini. Tentara revolusioner. Saat orang banyak mendengar nama ini, mereka bertanya-tanya apa arti di balik nama itu. Awalnya, mereka berpikir bahwa untuk seseorang yang sekuat itu, nama partainya haruslah sesuatu yang sangat mendominasi seperti membunuh surga, F-check the heavens, break the heavens, poke the heavens, dan lain-lain. Nama tentara revolusioner sama sekali tidak terlintas di benak mereka. Baiklah, sedangkan untuk gambar lambang partimu, tolong gambarkan dengan sihir. Kata cewek lucu itu. Tidak masalah. Lin Fan tidak perlu ragu sama sekali. Sesuatu yang sama pentingnya dengan lambang partai tentu saja harus mendominasi. Dan, hal apa yang paling mendominasi di dunia ini? Tentu saja, itu tidak lain adalah Lin Fan sendiri. Dengan sangat cepat, Lin Fan membangun citra dirinya. Mendominasi. Keren. Ini adalah lambang paling keren yang pernah kulihat saat memasuki area penjagaan. Itu benar. Kalau saja aku bisa memiliki lambang seperti itu, aku akan mati tanpa penyesalan. Pada saat ini, semua orang mulai melakukan bootleg dengan sungguh-sungguh. Setelah mendengar pujian ini, Lin Fan mengangguk puas. Sepertinya ada cukup banyak orang yang bijaksana di sini. Setelah membuat pesta ini, 10.000 poin kontribusi bukan lagi miliknya. Namun, semua ini tidak penting bagi Lin Fan. Ini adalah tempat untuk membuat pesta. Adapun misi tingkat menengah surga bertingkat dari Sovereign King Thunder, penyerahan misi itu ada di tempat lain. Ding! Selamat atas pembentukan pesta pertamamu. Ding! Nama partai, Tentara Revolusioner. Ding! Mengaktifkan buff party. Buff, halo pemimpin partai. Halo persatuan. Pada saat ini, Lin Fan terkejut. Dia tidak menyangka notifikasi akan keluar dari sistem setelah pembentukan party. Tidak buruk. Tidak buruk. Tidak kusangka hal seperti ini akan mendapat pengakuan dari sistem. Setelah selesai membentuk partai, Lin Fan meninggalkan area tersebut di bawah pengawalan massa. Dermawan, apakah kamu sudah selesai membuat pestanya? Pendeta Sakya, yang sedang menarik Sovereign King Thunder, bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, sudah selesai. Lin Fan tersenyum. Biksu botak, apakah kamu akan bergabung atau tidak? Lin Fan bertanya. Dermawan, apakah Anda perlu mengatakan lebih banyak? Tentu saja, jawab pendeta Sakya buru-buru. Ding, selamat telah menambahkan anggota baru ke pestamu. Wakil pemimpin partai, Yang Mulia Sakya. Status budidaya, surgawi tingkat 7. Loyalitas, 100 nilai penuh. Lin Fan tertegun sejenak. Tidak kusangka sistem akan menambahkan fungsi baru ini. Betapa hebatnya ini. Tidak kusangka akan ada kolom kesetiaan. Tapi, ini juga bagus. Ini akan menyelamatkannya dari masalah di masa depan. Pada saat ini, Lin Fan mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan dan menarik napas dalam-dalam sebelum berteriak. Hari ini, Partai Tentara Revolusi secara resmi dibentuk. Piak-piak-piak. Tiba-tiba, tepuk tangan meriah menghujani kerumunan. Banyak sekali orang yang berkerumun, mencoba masuk ke dalam tentara revolusioner ini. Semuanya memberikan ekspresi haus saat mereka menatap Lin Fan, yang sedang berdiri di tempat yang tinggi saat ini. Bolehkah aku bertanya kapan tentara revolusioner sedang merekrut? Bolehkah saya bertanya apakah ada persyaratan untuk perekrutan tentara revolusioner? Tiba-tiba, serangkaian pertanyaan diteriakkan dari kerumunan. Ini adalah kekhawatiran mereka yang mendesak. Lin Fan memandangi kerumunan orang dan tersenyum. Dia kemudian membuka kedua tangannya. Tentara revolusioner yang mulia tidak akan pernah menilai berdasarkan tingkat kultivasi atau penampilan seseorang. Kami tidak membeda-bedakan antara pria, wanita, yang tua, atau yang muda.
Oleh karena itu, perekrutan untuk tentara revolusioner sekarang terbuka. Siapapun yang ingin bergabung dengan kami dapat mendaftar sekarang. Ahahaha. Aku ingin bergabung. Saya ingin bergabung dengan tentara revolusioner. Saya juga. Saat ini, kerumunan menjadi liar. Mereka tidak mengira tidak ada persyaratan untuk bergabung dengan tentara revolusioner. Bagi orang banyak, ini sungguh tak terbayangkan. Jangan terburu-buru. Pelan-pelan, Lin Fan melambaikan tangannya saat tekanan luar biasa melanda, menyebabkan semua orang menjadi tenang. Ding, anggota baru direkrut. Ding, anggota baru direkrut. Kerumunan berhamburan saat sekelompok besar makhluk hidup bergabung dengan tentara revolusioner Lin Fan. Semua makhluk hidup ini tidak memiliki partai, dan dipandang rendah oleh pihak lain. Segera, Lin Fan menyadari bahwa dia telah merekrut 100 anggota. Namun, semua kondisi kultivasi makhluk hidup ini berkisar pada tingkat surgawi ilahi 4 dan 5. Pada saat yang sama, loyalitas mereka tidak terlalu tinggi, dan rata-rata hanya sekitar 50. Apakah ada orang lain yang ingin bergabung dengan pesta itu? Lin Fan melihat pemandangan itu sekarang. Tidak ada orang lain yang angkat bicara. Sepertinya yang lain yang belum bergabung hanya menunggu saja. Bagaimanapun, pesta Lin Fan baru saja dibentuk. Meskipun benar bahwa Lin Fan telah menekan Sovereign King Thunder, mereka masih merasa bahwa tidak banyak pengaruh dari tentara revolusioner ini. Adapun beberapa pihak lain dari partai lain, mereka hanya mengamati saja. Baiklah, karena tidak ada orang lain yang ingin bergabung, izinkan saya menyampaikan beberapa patah kata sebagai pemimpin partai. Saya akan memberikan lambang partai nanti. Lin Fan berteriak. Semua anggota yang baru saja bergabung dengan tentara revolusioner mengangkat kepala dan memandang Lin Fan. Meskipun hati mereka cukup bersemangat saat ini, hal utama yang mereka nantikan adalah mendapatkan dukungan yang kuat. Terhadap Lin Fan, mereka belum merasakan kekaguman dan cinta yang besar. Semuanya, tenanglah. Yang mulia ini adalah Lin Fan dari ras manusia. Sejak aku naik ke dunia suci kuno, aku bertarung melintasi daratan dan membunuh banyak makhluk ras kuno. Saat aku memasuki tempat penjagaan dan menemukan masa dari kalian yang tinggal di sini, aku mendengar suara kecil berbicara kepadaku di dalam hatiku. Suara itu memberitahuku bahwa aku harus membentuk sebuah parti untuk menyatukan semua orang dan membentuk masa depan. Sekarang, aku ingin mengajukan pertanyaan kepada semua orang di luar sana. Lakukan kalian tahu kenapa pemimpin partaimu di sini memilih menamai partainya sebagai tentara revolusioner? Semua orang saling bertukar pandang. Mereka benar-benar tidak tahu. Setelah itu, mereka menggelengkan kepala bersama-sama. Lin Fan memandang ke arah kerumunan, ini agar kita semua bisa berdiri bersama. Dengan membawa keberanian di hati kita, kita akan menegakkan keadilan secara keseluruhan, dan menggulingkan ras kuno yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan itu. Saatnya menciptakan revolusi melawan cara tirani ras kuno. Apakah kalian tahu berapa banyak makhluk dari ribuan ras yang disiksa dengan kejam saat ini di bawah rezim represif ras kuno? Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu secercah harapan menyinari mereka. Kawan-kawan, pikirkanlah, bagaimana jika suatu hari nanti, istri dan anak perempuan kalian ditangkap oleh makhluk ras kuno saat berjalan-jalan di dunia suci kuno. Setelah itu, mereka akan dianiaya, dirusak, dinodai, dan dipermainkan. Bisakah kalian menanggungnya? Beritahu pemimpin parti kalian di sini. Bisakah kalian bertahan itu? Lin Fan berteriak. Tidak, pikirkanlah. Saat ini kau sedang duduk bersama orang-orang yang kau sayangi di bawah bulan, membicarakan urusan hati. Saat emosimu mulai menyentuh dasar, makhluk-makhluk ras kuno melompat entah dari mana untuk merebut kekasihmu, istrimu. Dengan itu, mereka menghancurkan kehidupanmu yang sempurna. Bisakah kau tahan itu? Tidak. Pada saat ini, makhluk hidup yang bergabung dengan tentara revolusioner secara bertahap merasakan ketidaksenangan atas kata-kata yang baru saja diucapkan Lin Fan. Mereka kemudian mulai menggeram. Kami ingin revolusi. Kami ingin kebebasan. Kami ingin cinta. Kami ingin melindungi istri kami. Lin Fan mengangkat tangannya dan memimpin nyanyian. Pada saat ini, perasaan di lubuk hati mereka yang terdalam dibangkitkan oleh Lin Fan, dan makhluk hidup mulai berteriak juga. Anak-anak ayam di sana, angkat tangan dan bersoraklah.
Kami ingin mengembalikan laki-laki kami. Lin Fan mengarahkan jarinya ke sekelompok anak ayam di kejauhan. Anak-anak ayam itu tiba-tiba merasakan hati mereka meluap-luap dengan emosi. Kami ingin merebut kembali pria kami. Benar, semuanya. Ingatlah ini sekarang. Tentara revolusioner kita diciptakan untuk cinta dan kebebasan. Kita berjuang demi martabat kita. Lin Fan bersorak. Tiba-tiba, loyalitas semua orang di tentara revolusioner meningkat. Ikuti pemimpin partai Anda menuju kehidupan yang cerah dan indah. Lin Fan berteriak. Ikuti pemimpin partai kita. Pemimpin partai kita akan membawa kita menuju masa depan yang cerah. Kami ingin bergabung dengan tentara revolusioner dan berjalan menuju masa depan yang cerah juga. Pada saat ini, beberapa pengamat di sekitarnya yang tidak memiliki partai juga terpengaruh oleh pidato emosional Lin Fan, ketika mereka berteriak untuk bergabung dengan tentara revolusioner. Baiklah, jangan terburu-buru sekarang. Satu persatu, mantra tentara revolusioner kita adalah, saling mencintai dan peduli. Jangan meninggalkan atau menyerah. Bergabunglah dengan tentara revolusioner. Kita adalah keluarga besar di sini. Kita akan menikmati berkah dan menanggung kemalangan bersama-sama. Demi kebebasan, untuk berperang demi harga diri kita. Lin Fan berteriak. Hidup pemimpin partai kita. Kami ingin bergabung dengan tentara revolusioner. Dengan lidahnya yang tajam, Lin Fan menggunakan keahliannya yang luar biasa dalam meniup keras untuk mencuci otak massa. Hasilnya juga sungguh luar biasa. Bagus. Sekarang setelah tentara revolusioner kita terbentuk, kita akan melakukan latihan inisiasi. Semuanya, lihatlah orang di hadapan kalian ini. Ini adalah Sovereign King Thunder dari ras kuno. Namun, dia telah ditundukkan oleh partai Anda pemimpin dan tingkat kultivasinya sekarang benar-benar hancur. Siapapun yang ingin bergabung dengan tentara revolusioner, datanglah ke hadapannya dan berikan dia tendangan keras di antara selangkangannya. Sudah waktunya untuk memberitahu dia bahwa anak ayam kita tidak boleh dipermainkan oleh orang seperti itu. Dia, Lin Fan berkata dengan nada tinggi. Semua orang yang hadir tahu bahwa makhluk ras kuno benar-benar kejam dan kejam. Apalagi jika yang ditangkap adalah perempuan. Pada dasarnya, mereka hanya akan ditiduri dan dipermainkan. Setelah itu, mereka akan dimakan habis. Ini adalah rasa sakit yang mendalam di hati ribuan makhluk ras. Mungkin untuk pemimpin partai kita. Pemimpin partai kita adalah yang terbaik. Anak ayam kita tidak boleh dipermainkan. Semua orang berteriak. Melihat suasana tegang saat ini, Lin Fan berbesar hati. Dia kemudian melolongkan kalimat terakhirnya. Tendang kacangnya sampai meledak. Bab 714, saya ingin hak istimewa sebagai tawanan perang. Suasananya semarak dengan momentum yang membangkitkan semangat. Serangkaian sorakan menyemangati seluruh area penjagaan. Beberapa makhluk hidup yang mendengar raungan keras tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Memang benar, hal seperti itu jarang terjadi di dalam area penjagaan. Tendang dia sampai kacangnya lembut. Wajah semua orang menjadi tegang saat mereka melihat ke arah Sovereign King Thunder yang lumpuh. Tatapannya begitu kuat hingga mencapai puncaknya menjadi seberkas cahaya fokus. Saat Sovereign King Thunder merasakan sinar fokus ini, hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil sedetik pun. Bagi Raja Guntur yang berdaulat yang telah meneror makhluk hidup sepanjang hidupnya, ini adalah perasaan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Jika kalian ingin bergabung dengan tentara revolusionerku, kalian harus mempunyai keberanian. Orang di depan kalian ini adalah Raja Guntur yang berdaulat. Meskipun kekuatan kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia, tidak akan ada pengecut di tentara revolusionerku. Bahkan jika kamu ditangkap oleh makhluk ras kuno di masa depan karena suatu kejadian yang tidak menguntungkan, kamu dapat menyatakan dengan bangga bahwa kamu pernah mengalahkan Raja berdaulat mereka. Lengan Lin Fan terentang saat dia bersorak. Lin Fan sangat puas dengan semua yang terjadi saat ini. Ini adalah jenis kegembiraan dan suasana yang dia dambakan. Sorot mata Sovereign King Thunder sangat menakutkan. Apakah kita benar-benar akan menghajar Sovereign King Thunder? Apa yang kamu takutkan? Memangnya kenapa kalau dia adalah Raja berdaulat Guntur yang agung? Saat ini, kami adalah anggota tentara revolusioner. Tentara revolusioner kami menekankan pada jalan mencari kebebasan. Mencari kesempurnaan.
Jadi bagaimana meskipun itu adalah penguasa Raja Guntur? Aku akan menjadi orang pertama yang menendang. Benar, tentara revolusioner kita adalah yang terkuat. Kita memikul beban untuk menggulingkan ras kuno. Akulah raja yang berdaulat dari ras kuno. Beraninya kalian semut memperlakukanku seperti ini. Raja berdaulat Guntur meledak. Ia tidak percaya semut-semut ini berani menarik-narik kumis harimau. Pada saat ini, semua orang di sekitar yang melihat pertunjukan ganas dari Raja berdaulat Guntur tidak bisa menahan diri untuk sedikit tegang. Mereka sedikit terkejut karenanya. Raja Guntur yang berdaulat, sekarang kamu telah ditundukkan oleh tentara revolusioner kami yang hebat, beraninya kamu terus bertindak begitu berani. Aku, Zhao Xiaomao, akan menjadi orang pertama yang menendangmu. Di antara kerumunan, seorang pria berdiri sendirian. Tingkat kultivasi pria ini adalah tingkat surgawi ilahi 4 saat dia memandang Lin Fan dengan sepasang mata membara yang dipenuhi dengan rasa hormat. Dia adalah orang pertama yang bergabung dengan tentara revolusioner. Baginya, tentara ini adalah partai keadilan yang memikul beban berat. Hal ini terutama terjadi setelah tindakan menyegarkan yang dilakukan oleh Lin Fan sebelumnya. Tindakan itu membuat Zhao Xiaomao merasa seolah-olah dia sendiri adalah bagian dari meringankan beban itu. Kamu dipanggil Zhao Xiaomao. Saat Lin Fan melihat seseorang yang memimpin penyerangan, dia sangat gembira saat dia bertanya. Pemimpin partai, nama saya Zhao Xiaomao, iya. Zhao Xiaomao berdiri dengan penuh perhatian di hadapan Lin Fan. Bagus. Kalau begitu, kamu akan menjadi orang pertama yang pergi. Tunjukkan contoh yang baik kepada sesama anggota partimu ini untuk diikuti. Lin Fan melanjutkan. Ya, Zhao Xiaomao menarik napas dalam-dalam dan menghadap ke hadapan Raja berdaulat Guntur. Matanya menatap lurus ke arah mata Sovereign King Thunder saat dia mengumpulkan keberaniannya sebelum dia berteriak, Sovereign King Thunder. Aku, Zhao Xiaomao, tidak takut padamu. Kamu berani. Raja berdaulat Guntur berseru. Jika dia masih memiliki kekuatannya, dia pasti akan mencincang makhluk hidup di hadapannya hingga hancur. Kenapa tidak? Aku akan menendang. Zhao Xiaomao tidak ragu sama sekali. Mengangkat kakinya, dia menendang area selangkangan Sovereign King Thunder. Dia benar-benar ingin menyerang. Bukankah Zhao Xiaomao ini terlalu berani? Itu adalah Sovereign King Thunder. Bukankah dia takut Sovereign King Thunder akan membalas? Bam! Suara yang menghancurkan terdengar di seluruh dunia. ARG hahaha. Ratapan kesedihan yang tragis terdengar. Meskipun Zhao Xiaomao belum mempelajari jurus penghancur asal-usul sejati dan oleh karena itu tidak memiliki efek luar biasa itu, pada saat ini, Sovereign King Thunder telah dilucuti seluruh kekuatannya. Sementara ketangguhan kondisi tubuh fisiknya masih ada, dia ditekan dengan keras oleh Lin Fan. Oleh karena itu, Raja Guntur yang berdaulat saat ini hanyalah seekor ayam yang lemah. Haha, Zhao Xiaomao bisa merasakan kakinya bersentuhan dengan tempat misterius dan menakjubkan. Hal ini terutama terjadi ketika dia mendengar ratapan tragis yang datang dari Sovereign King Thunder. Hatinya membuncah karena bangga. Mencengkeram tinjunya, Zhao Xiaomao merasa seolah-olah seluruh dunia berada di bawahnya saat ini. Aku baru saja mengalahkan Sovereign King Thunder. Zhao Xiaomao tidak takut pada apapun. Zhao Xiaomao berteriak kegirangan. Sangat berani. Dari mana asal-usul Zhao Xiaomao ini? Tak disangka dia berani menjadi orang pertama yang menghajar Raja berdaulat Guntur. Pada saat ini, semua orang dipenuhi dengan rasa hormat terhadap Zhao Xiaomao, dan gelombang tepuk tangan terdengar. Bahkan, ada beberapa makhluk hidup wanita yang sedikit naksir pria ini. Saat ini, Zhao Xiaomao merasa ingin menangis. Kehidupannya di dalam Guarded Ground tidak terlalu sejahtera. Dia tiba di tempat ini hanya secara kebetulan. Namun, karena tingkat kultivasinya yang rendah, dia tidak dianggap oleh siapapun di dunia ini. Faktanya, dia bahkan tidak bisa menemukan pasangan. Tapi saat ini, dia bisa merasakan dirinya dikagumi oleh banyak orang dengan tatapan penuh hormat. Bahkan ada beberapa cewek lucu yang memperhatikannya dengan mata berbinar. Zhao Xiaomao sepertinya baru saja menemukan cara untuk hidup di sini. Dia mengarahkan pandangannya dan melihat sosok bangsawan yang berdiri di tempat tinggi itu. Pria inilah yang memungkinkannya mendapatkan kembali perasaan dan sensasi yang pernah ia alami.
Kekaguman dan rasa hormat yang dimiliki Zhao Xiaomao terhadap Lin Fan menembus surga, dan dia sepenuhnya berubah menjadi penggemar yang mati otak pada saat ini. Saya, Zhao Xiaomao, telah bergabung dengan tentara revolusioner secara sukarela, dan saya bersumpah untuk menjunjung tinggi kehormatan dan martabat tentara. Untuk mencintai, untuk melindungi tentara revolusioner, saya akan meningkatkan kondisi kultivasi saya tanpa kenal lelah sehingga saya bisa menjadi seseorang yang mampu berdiri sendiri. Semuanya, jangan takut. Raja Guntur yang berdaulat ini hanyalah macan kertas. Kita semua harus memukul macan kertas itu untuk mendapatkan kembali kebebasan kita. Zhao Xiaomao bangkit dan menjadi orang pertama yang datang sebelum Lin Fan. Pemimpin partai, Zhao Xiaomao, anggota tentara revolusioner, melapor. Bagus. Lumayan. Lin Fan mengangguk setuju. Sambil memegang lambang, dia menyerahkannya secara pribadi kepada Zhao Xiaomao. Saat Zhao Xiaomao menerima lambang itu, dia merasa seolah-olah status hidupnya baru saja dinaikkan. Melihat punggung Zhao Xiaomao saat dia pergi, Lin Fan memandang ke arah pendeta Sakya dan berbisik, pemuda ini baik. Kita bisa merawatnya dengan baik. Pendeta Sakya menganggukkan kepalanya tanda setuju sambil tersenyum lebar. Dengan Zhao Xiaomao yang memimpin penyerangan, yang lain tidak lagi takut. Melihat pemimpin partai mereka membagikan lambang secara pribadi membuat mereka merasa bangga. Jangan merebutku. Aku akan menjadi yang kedua. Aku yang kedua. Baiklah, kalau begitu aku yang ketiga. Aku harus menghancurkan Sovereign King Thunder. Gila, orang-orang ini semua sudah gila. Beberapa pengamat yang tergabung dalam partai lain pun dibuat bingung melihat pemandangan tersebut saat ini. Mereka sama sekali tidak percaya pada keraguan ini. Bahkan Lin Fan sendiri menganggapnya terlalu luar biasa. Bukankah orang-orang yang baru saja bergabung dengan tentara revolusioner ini mendapatkan kesadaran diri mereka terlalu cepat? Mungkinkah ini merupakan dorongan yang diberikan oleh sistem? Setelah bergabung dengan tentara revolusioner dan loyalitas mereka meningkat, apakah mereka akan sepenuhnya memegang kendali tentara revolusioner? Melihat makhluk hidup yang hiruk-pikuk ini, wajah Sovereign King Thunder menjadi pucat pasi. Pok, pok, kaki demi kaki terbang menuju selangkangan Sovereign King Thunder seolah-olah mereka tidak dipungut biaya. Serangkaian rasa sakit menyebar ke seluruh tubuh Raja Berdaulat Guntur, menyebabkan dia sangat tersiksa hingga dia hampir hancur. Kamu binatang. Aku pasti harus membunuh kalian semua. Mata Sovereign King Thunder memerah saat dia berteriak. Raja Guntur yang berdaulat, beraninya kamu melontarkan kata-kata besar yang menentang keadilan absolut tentara revolusioner. Semuanya, tendang dia sampai mati. Para anggota tentara revolusioner berteriak ketika tendangan bola kembali terjadi. Menyaksikan segala sesuatu di hadapan mereka, Lin Fan dan Pendeta Sakya hanya bisa mengedipkan mata. Dermawan, ini terlalu kejam, bukan? Bahkan hanya dengan menontonnya saja sudah membuat Pendeta Sakya merasakan sakit pada nugetnya. Sialan, nuget Sovereign King Thunder bahkan tampak seolah-olah akan meledak menjadi kabut darah sekarang. Kemarahan rakyat jelata sulit untuk dipadamkan. Ini adalah kesalahan Sovereign King Thunder karena begitu berani. Lin Fan menggelengkan kepalanya karena tidak berdaya. Aku ingin rahmat sebagai tahanan. Biarkan aku menjadi tahanan perang yang berhak, tolong. Pada saat ini, Sovereign King Thunder akhirnya mengalah dan mulai mengemis. Dia tidak tahan lagi. Namun, permohonan belas kasihannya langsung ditenggelamkan oleh tentara revolusioner. Bab 715, Raja Kasim pertama dari ras kuno. Tingkat kedua dari tempat yang dijaga. Pangkalan pesta penyegelan surga. Tentara revolusioner. Reputasi Feng Wudi di dalam tempat penjagaan cukup luar biasa, ditambah dengan kekuatannya yang luar biasa. Namun, selalu ada seseorang yang lebih kuat dari dirinya di dunia ini. Meskipun partai penyegel surga kuat, ada sejumlah partai yang tidak lebih lemah dari mereka juga. Namun, kebangkitan tentara revolusioner yang tiba-tiba memang menarik perhatian Feng Wudi. Bagi mereka berdua untuk menyelamatkan Rose Party dan 100 Battle Party, mereka memiliki beberapa kemampuan. Feng Wudi terkekeh. Adapun anggota Sealing Heavens Party di sekitarnya, mereka mengikuti tawa itu. Namun, mereka sama sekali tidak ambil pusing dengan pesta baru ini. Tiba-tiba, salah satu anggota mereka datang dengan tergesa-gesa.
Pemimpin partai, pemimpin tentara revolusioner, Lin Fan, telah membawa kembali Raja Guntur yang berdaulat. Wajah anggota ini tercengang saat dia menyatakan tidak percaya. Bagaimana itu bisa terjadi? Seorang pria bertubuh besar yang membawa kapak besar di punggungnya berdiri di dekatnya dan terkekeh, tidak yakin. Itu benar sekali. Saat ini, Raja Guntur yang berdaulat diikat di sana dan diejek oleh orang-orang dari tentara revolusioner. Anggota itu melanjutkan. Anggota yang kembali untuk melaporkan berita tentang tentara revolusioner pada awalnya juga merasa tidak percaya. Awalnya ketika dia berada di sana, dia belum melihat sendiri Sovereign King Thunder. Namun, sekarang setelah dia mendengar klaim ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi tidak percaya. Alis Zhan Wudi berkerut. Dia kemudian berdiri dan melihat ke kejauhan sambil bergumam pelan, tentara revolusioner. Saat ini, bukan hanya partai penyegel surga yang terkejut. Pihak-pihak lain juga sama-sama terkejut. Bagi mereka, ini adalah berita besar. Misi yang melibatkan Sovereign King Thunder ini benar-benar sesuatu yang belum pernah dicoba dilakukan oleh siapapun. Dari manakah asal tentara revolusioner ini? Feng Qingzi, murid yang baru saja kamu terima ini, dia sebenarnya bukan orang yang mengetahui batas kemampuannya, kan? Di tingkat ke-9 dari area penjagaan saat ini, seorang sosok tua yang berdiri di samping terkekeh pada Feng Qingzi. Ho, jika dia adalah seseorang yang patuh, maka aku juga tidak akan menyukainya. Feng Qingzi tertawa dengan tenang. Namun, dia merasa sedikit bangga di dalam hatinya. Tidak peduli apa, selalu merupakan hal yang baik jika muridnya mampu. Namun, ini bukan masalah sederhana. Jika Sein datang mengejar ini, segalanya mungkin akan menjadi sedikit rumit. Lanjut sosok tua itu. Kok bisa lengket? Lagi pula, bukan kami yang menyerang. Ini adalah nasib Sovereign King Thunder sendiri jika dia tidak bisa berurusan dengan muridku. Bahkan jika Sein datang, apa yang bisa dia lakukan? Paling-paling, kita akan bertengkar saja. Feng Qingzi mengerucutkan bibirnya dan berkata. Haha, sosok tua itu tertawa dan tidak berkata apa-apa lagi. Mereka sama sekali tidak akan ikut campur dalam hal seperti ini. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menjaga agar tempat penjagaan tetap aman dan terlindungi. Meskipun dia adalah seseorang yang memiliki tingkat surgawi tingkat 10, kata Dewa Abadi, dia bukanlah seseorang yang berhasil mencapai kursi Dewa Abadi. Meski begitu, kekuatannya tetap tidak bisa dianggap remeh. Jika Feng Qingzi tidak ada, dialah yang akan ditugaskan untuk menegakkan tempat penjagaan. Saya seorang tawanan perang. Saya ingin hak istimewa. Suara Sovereign King Thunder benar-benar lemah sekarang, seolah-olah dia hanya berjarak beberapa inci dari kematian. Bagian bawah tubuhnya benar-benar mati rasa saat ini, tanpa sedikit pun perasaan di dalamnya. Faktanya, dia bahkan tidak bisa menggerakkannya lebih lama lagi. Dia tidak tahu berapa banyak tendangan yang dia alami sejauh ini. Namun, rasa sakit yang berdenyut itu masih menyiksa Sovereign King Thunder tanpa henti. Melihat keadaan tragis Sovereign King Thunder, Lin Fan tidak bisa menahan tawa. Jika dia menambahkan tendangannya sendiri, Sovereign King Thunder hampir pasti akan meledak seketika dari itu. Tidak disangka Sovereign King Thunder hanya sebesar itu. Perasaan tendangannya sungguh luar biasa. Itu benar, ini adalah Raja Guntur yang berdaulat. Namun, tak kusangka pria ini akan meratap kesakitan karena tendanganku. Sungguh luar biasa. Semua anggota yang bergabung dengan tentara revolusioner telah menyelesaikan upacara inisiasi satu demi satu. Sambil memegang lambang di tangan mereka, masing-masing dari mereka terengah-engah karena panasnya kegembiraan. Tentara revolusioner kini menjadi rumah sejati di hati mereka. Menginjak, aku belum menendangnya. Tiba-tiba tanah berguncang. Ketika semua orang mengalihkan pandangan mereka, mau tak mau mereka merasa khawatir. Makhluk hidup dari ras raksasa berdiri. Tingginya 10 kaki dan otot-otot di sekujur tubuhnya terkoyak. Kakinya setebal pilar surgawi. Kenapa kamu lambat sekali? Kita semua sudah selesai menendang di sini. Para anggota tentara revolusioner tertawa. Melihat makhluk dari ras raksasa di depannya, Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Jika orang ini memberikan satu tendangan yang bagus, bukankah itu akan berakibat fatal?
Dia bertanya-tanya apakah Sovereign King Thunder mampu bertahan melawan hal ini. Merasakan getaran di sekelilingnya, Sovereign King Thunder tidak dapat menahan diri untuk tidak menaikkan ekspresi lesunya untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Tapi, ketika dia melihat makhluk dari ras raksasa di depannya, wajahnya berubah total. Anda, Raja Guntur yang berdaulat, aku yakin kamu tidak mengingatku sekarang. Namun, wajahmu selamanya akan terpatri dalam hatiku. Kamu telah membunuh istriku. Tidak mungkin aku akan memaafkanmu. Dafu meledak saat suara itu dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Dia tidak sabar untuk membunuh Sovereign King Thunder ini dengan kasar. Ini adalah seseorang dari ras raksasa yang punya cerita. Lin Fan berkata dengan tenang. Ya, biksu malang ini memiliki pemikiran yang sama denganmu, dermawan. Kata pendeta Sakya. Melihat makhluk dari ras raksasa di hadapannya, Sovereign King Thunder hampir hancur. Sebagai raja yang berdaulat, sejak kapan ia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Tak disangka makhluk-makhluk yang dia anggap sebagai semut ini kini berada di atas kepalanya dan menginjak-injaknya. Saya seorang tawanan perang. Saya ingin hak istimewa. Sovereign King Thunder tidak berani bertindak terlalu berani saat ini. Dia tahu bahwa semakin berani kata-katanya, semakin dia akan memperburuknya. Benar-benar tidak berdaya dengan seluruh kondisi tubuh fisiknya ditekan pada saat ini, bahkan sebilah pedang biasa pun akan mampu memotongnya seluruhnya. Kamu Dafu, kan? Lin Fan bertanya. Pemimpin partai. Dafu memandang Lin Fan dengan hormat. Tidak kusangka Raja Guntur yang berdaulat ini akan membunuh istrimu. Kalau begitu, pergilah dan tendanglah sepenuh hatimu. Tapi jangan bunuh dia. Nanti kita akan punya lebih banyak kegunaan baginya, kata Lin Fan. Ya, pemimpin partai. Dafu memandang Lin Fan dengan penuh rasa terima kasih. Ia lalu menatap Sovereign King Thunder, aku tidak akan mengambil nyawamu. Tapi, aku akan memastikan kau membayar harga yang sangat mahal atas perbuatanmu. Kamu tak malu. Sovereign King Thunder tahu bahwa dia tidak bisa lari dari ini saat dia melampiaskan kemarahannya pada Lin Fan. Lin Fan mengangkat bahunya, mengungkapkan ketidakberdayaannya. VROOOM. Menyalurkan seluruh kekuatannya dari tubuhnya, sebuah topan terbentuk di kaki kanan Dafu. Astaga, dia benar-benar akan membuat orang gila itu. Saat melihat ini, Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dermawan ini memiliki niat membunuh yang kuat. Pendeta Sakya menambahkan. Ini akan menjadi sesuatu yang tak tertahankan untuk ditonton. Dongnya akan terbang sementara telurnya akan hancur. Raja Guntur yang berdaulat. Makanlah tendanganku. Ledakan. Kaki itu merobek kehampaan saat ledakannya meledak ke seluruh dunia. Semua orang membuka mata lebar-lebar seolah-olah sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Bam! Arghahaha. Pada saat ini, semua orang terperangah. Dongnya terbang, dan telurnya hancur. Pemandangan itu mirip dengan semangka yang sedang dihancurkan saat ini. Sungguh tak tertahankan untuk menontonnya. Menetes. Darah mulai menetes karena semua orang terguncang karena semuanya saat ini. Itu, meledak. Benar-benar meledak. Kacang dari Sovereign King Thunder benar-benar meledak. Biksu botak, menurutku, karena tubuh Sovereign King Thunder ini belum lengkap, menurutmu apakah aku masih bisa mengirimkan ini sebagai misi? Lin Fan bertanya. Dermawan, biksu malang ini tidak tahu. Sovereign King Thunder sedang meratap dalam kesedihan saat ini. Rasa sakit itu begitu mendalam hingga membuat Sovereign King Thunder menjadi gila di dalam hatinya. Aku akhirnya membalas dendam padamu. Mengabaikan darah segar di kakinya, Dafu mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam kehampaan. Dua aliran air mata mengalir di pipinya. Perasaan benci yang terpendam dalam hatinya selama bertahun-tahun akhirnya mendapat penutupan. Dan, di tangan tentara revolusioner, Raja Kasim kuno yang pertama lahir. Ini benar-benar sebuah momen yang revolusioner, di mana setiap orang yang hadir menjadi saksinya. Mereka baru saja menyaksikan sebuah adegan yang sedang dibuat sejarah. Bab 716, Bertarung. Jadilah itu. Perkasa dan agung, para anggota tentara revolusioner mengikuti di belakang pemimpin partai mereka, wajah mereka dipenuhi rasa bangga. Dulu, mereka tidak cukup bagus untuk dipertimbangkan oleh pihak lain. Namun, begitu saja,
mereka kini menjadi anggota tentara revolusioner. Mari kita menjalankan misi bersama-sama. Tentara revolusioner kita akan menjadi orang pertama yang menyelesaikan misi tingkat menengah tingkat surga. Apakah kalian bangga? Dan begitu saja, nilai Lin Fan juga meroket. Bangga, setiap anggota tentara revolusioner berunjuk rasa. Bagaimana mungkin ada di antara mereka yang tidak bangga? Mereka telah meroket dari orang-orang yang tak seorang pun mau repot-repot menerima anggota partai pertama yang menyelesaikan misi tingkat menengah surga berjenjang begitu saja. Jika hal ini tersiar, seberapa besar kebanggaan yang akan mereka dapatkan? Mereka akan bersumpah demi tentara revolusioner sekarang. Sedangkan bagi Lin Fan, membuat nama sangatlah sederhana. Namun, 10.000 poin kontribusi dari sebelumnya cukup membuatnya bingung. Jika bukan karena keberuntungannya karena bertemu dengan kelompok 100 pertempuran, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mendapatkan 10.000 poin kontribusi itu. Jika seseorang ingin mendapatkan poin kontribusi dalam jumlah besar, mereka harus melakukan misi. Namun, jika seseorang adalah makhluk solo, yang bisa dilakukan hanyalah beberapa misi kecil. Dan paling banyak, misi tersebut akan memberikan puluhan atau ratusan poin kontribusi. Entah berapa lama dia harus menjalankan misi untuk mengumpulkan 10.000 poin kontribusi. Guarded Ground adalah tempat besar yang dapat menampung 1 juta makhluk hidup. Dibandingkan dengan populasi besar di tempat penjagaan, anggota tentara revolusioner hanyalah setetes air di lautan, dan hal itu tidak berarti apa-apa. Namun, ketika seseorang mengumpulkan orang-orang ini, aura mereka masih megah. Beberapa orang yang lewat tampak bingung, bertanya-tanya apa yang terjadi di sini. Bagi sebagian besar makhluk hidup di tempat ini, mereka masih belum mengetahui latar belakang tentara revolusioner, mereka juga tidak mengetahui apa yang baru saja terjadi sebelumnya. Tidak lama kemudian, Lin Fan dan yang lainnya tiba di tempat untuk menyerahkan misi. Area untuk menyerahkan misi ini berada di lapangan umum lainnya. Cewek, aku di sini untuk menyerahkan misi. Bolehkah aku tahu nama pestamu? Tentara revolusioner. Lin Fan berbalik ke arah pengikutnya dan tersenyum. Maaf, tentara revolusioner belum menerima misi apapun. Jawab cewek di counter. Pemimpin parti, cara kerjanya di sini adalah kita harus menjalankan misi terlebih dahulu sebelum kita dapat menyerahkannya. Kita harus menerima misi tingkat menengah tingkat surga terlebih dahulu. Zhao Xiaomao berkomentar. Oh, jadi begitu. Lin Fan sedikit malu. Sepertinya dia telah melakukan kesalahan secara sembarangan. Beberapa orang di sekitar yang sedang menyerahkan misi mereka tidak bisa menahan tawa. Partai macam apa tentara revolusioner ini? Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui aturan sederhana seperti itu? Siapa yang tahu? Mungkin semacam pesta paria, kurasa. Misi tingkat menengah tingkat surga. Orang-orang ini tidak tahu tempat mereka sama sekali. Beberapa dari komentar ini cukup menusuk hingga sampai ke telinga para anggota tentara revolusioner. Pendeta Sakya merasa sedikit gusar karenanya, dan hendak angkat bicara untuk membantahnya. Namun, dia ditahan oleh Lin Fan. Biksu botak, jangan terburu-buru. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk menamparkan wajah. Bagaimana kita bisa menyia-nyiakannya? Kata Lin Fan. Yang mulia Sakya berpikir sejenak sebelum tersenyum, beku malang ini telah tercerahkan. Sungguh dermawan, Anda berada satu tingkat di atas yang lain. Bagi pendeta Sakya, akting lebih penting dari apapun. Namun, apa yang tidak diharapkan oleh Lin Fan dan pendeta Sakya adalah anggota partai lainnya tidak tahan lagi. Cek, kalian pikir kalian ini siapa? Beraninya kalian menghina tentara revolusioner kami. Apakah kalian ingin mati? Saudara-saudara, beraninya orang-orang ini menghina tentara revolusioner kita. Lawan mereka. Itu benar. Kami bahkan berani menendang kacang Sovereign King Thunder. Apakah kami akan takut pada kalian? Semua orang yang mengejek tentara revolusioner langsung bingung. Tidak kusangka tentara revolusioner ini akan menjadi tirani. Bukankah mereka hanya sedikit mengejeknya? Kenapa mereka tampak seperti terbakar atau semacamnya? Semuanya, harap tenang. Ini adalah area publik. Harap tetap tertib dan menjaga citra kami. Lin Fan angkat bicara. Tiba-tiba, para anggota tentara revolusioner yang hendak menyerang terdiam setelah mendengar perkataan pemimpin partainya.
Semua orang yang melihatnya juga menganggukkan kepala. Setidaknya, pemimpin partainya adalah seseorang yang baik. Namun, ketika mereka mendengar apa yang dia katakan selanjutnya, mereka hampir memuntahkan seluruh darah mereka. Alasan kenapa orang lain menghina kita adalah karena mereka tidak mempunyai pandangan jauh ke depan. Kita tidak perlu berdebat dengan mereka. Nanti, kita hanya akan memberikan mereka tamparan diam-diam. Bukankah menurut kalian begitu? Ya, semua orang dari tentara revolusioner bersorak setuju. Kamu, masa memandang Lin Fan dan langsung memerah karena marah, seolah-olah mereka cukup gusar. Kamu, apa yang kamu? Apakah tentara revolusioner adalah sesuatu yang bisa membuat kalian tersinggung? Kalian pada akhirnya akan masuk tetapi akhirnya dibawa keluar dari tempat ini. Lin Fan melirik ke samping. Saat ini, bisnisnya sedang booming. Oleh karena itu, dia berhak untuk bersikap kurang ajar. Dermawan, gambar. Pendeta Sakya masih berpikir bahwa didikan Dermawan Lin terlalu halus sehingga dia bahkan tidak melawan sama sekali. Namun, bahkan sebelum ide ini terbentuk sepenuhnya, ide tersebut terhenti oleh perilaku pidato Lin Fan. Bayangkan orang ini bahkan lebih berlebihan dari yang lain. Aku baru saja harus melihat siapa yang akan membawaku keluar. Pada saat ini, suara marah terdengar dari samping. Pemimpin partai. Ketika pria yang diancam oleh Lin Fan melihat siapa yang berbicara, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia kembali ke Lin Fan, pemimpin partai. Dialah orang yang tidak tahu aturan sama sekali. Namun, dia berbicara tentang keinginannya untuk mengambil misi kelas menengah tingkat surga. Betapa bodohnya orang yang tidak tahu tempatnya. Itu adalah pemimpin partai dari Partai Naga Berserk, Ni Kuanglong. Tentara revolusioner terlibat dalam hal ini kali ini. Ni Kuanglong memiliki reputasi sebagai orang yang sombong. Siapapun yang melawannya pasti akan berakhir dalam keadaan yang buruk. Penonton yang baru saja menonton pertunjukan berkomentar. Ini aku. Lin Fan menerima tantangan itu tanpa terburu-buru sambil tersenyum dengan sikap bermain-main. Nak, kamu benar-benar liar, iya. Ini adalah tempat penjagaan, bukan tempat di mana orang rendahan sepertimu bisa bersikap kurang ajar. Piak. Tiba-tiba, sebuah sepatu terbang dan menamparkan Ni Kuanglong. Siapa itu? Tampil. Meraih sepatu di tangannya, Ni Kuanglong meledak marah. Wajahnya memerah. Rupanya, dia tidak menyangka ada orang yang berani bersikap begitu berani di hadapannya. Ini kita semua. Tiba-tiba, semua orang dari tentara revolusioner berdiri. Kurang ajar. Lemparkan sekali lagi kalau kamu punya nyali. Ni Kuanglong sangat marah saat ini. Lempar. Tentu. Kamu akan mengira aku akan takut padamu. Aduh. Memukul. Bam. Tiba-tiba, semua orang dari tentara revolusioner menurunkan sepatu mereka dan melemparkannya ke Ni Kuanglong. Para anggota tentara revolusioner ini telah menanamkan dalam hati mereka ajaran-ajaran pemimpin partai mereka. Sekarang semua orang adalah keluarga besar, mereka akan melalui suka dan duka bersama. Jika orang ini ingin berkelahi, semua orang akan melakukannya. Siapa yang takut pada siapa? Bahkan Sovereign King Thunder tidak bisa menandingi pemimpin parti mereka. Apalagi yang mereka takuti. Bagus. Meskipun tempat penjagaan melarang duel pribadi, kalian bisa melakukan apa saja selama kalian tidak menggunakan keahlian kalian. Kalian pikir kalian punya keunggulan dalam jumlah, kan? Bagus. Tunggu dan lihat. Ni Kuanglong memandang semua orang di hadapannya dan mendengus dingin. Dia kemudian berbalik untuk pergi. Pemimpin parti, kita akan bertarung dengan mereka nanti. Meskipun tempat penjagaan melarang terjadinya pertarungan, itu hanya jika salah satu pihak menggunakan skill. Di antara pihak-pihak tersebut, jika mereka memiliki perbedaan satu sama lain, mereka akan seringkali menyelesaikannya dengan tinju mereka. Aku yakin Ni Kuanglong pasti pergi mencari bala bantuan, kata Zhao Xiaomao. Oh begitu. Lin Fan terkekeh. Tak disangka tempat penjagaan ini punya aturan semacam ini. Ini berarti jika seseorang tidak menggunakan keahliannya, setiap pukulan akan mengenai wajah mereka. Pada saat itu, hal itu hanya bergantung pada kondisi dan kekuatan kultivasi pribadi seseorang. Namun, tidak perlu terburu-buru. Pertama, dia akan menyerahkan misinya. Kemudian, dia akan memberi mereka pukulan yang bagus nanti.
Bab 717, aku suka perkelahian geng. Cewek, aku akan menjalankan misi tingkat menengah tingkat surga untuk menekan Sovereign King Thunder. Lin Fan mengetuk konter dan berkata, "Hah?" Anak ayam itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan ekspresi bingung, "Bisakah kamu mengatakannya lagi?" Cewek ini tahu bahwa misi untuk menekan Sovereign King Thunder adalah misi tingkat menengah surga yang pernah dicoba oleh pihak-pihak kuat di masa lalu, namun berakhir dengan kegagalan. Oleh karena itu, tidak ada orang lain yang berani menerimanya setelahnya. Tentara revolusioner ingin menjalankan misi tingkat menengah surga untuk menekan Sovereign King Thunder. Lin Fan mengatakannya kata demi kata. "Apa kamu yakin?" "Ya, cepatlah." Lin Fan menjawab dengan tidak sabar. "Karena ini adalah misi tingkat menengah tingkat surga, kami memerlukan 50.000 poin kontribusi sebagai deposit." Jawab anak ayam itu. "Apa? Poin kontribusi untuk deposit?" Saat Lin Fan mendengar ini, dia terdiam. Ibu kemanakah yang menetapkan aturan ini? Sialan, tidak disangka seseorang perlu meletakkan poin kontribusi sebelum dapat menjalankan misi yang sulit. Apakah bajingan itu menjadi gila karena poin kontribusi? Ya, jika Anda tidak memiliki 50.000 poin kontribusi, Anda tidak akan dapat menerima misi tingkat menengah tingkat surga ini. Anak ayam itu menjawab dengan sabar. Pada saat ini, Lin Fan mengarahkan pandangannya pada anggota tentara revolusionernya. Akhirnya, dia menghela nafas. Semua ini adalah orang-orang yang tidak ada orang lain yang mau menerimanya. Bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan poin kontribusi? Saya mendapat 100 poin kontribusi. Saya mendapat 300 poin kontribusi. Semua poin kontribusiku telah digunakan untuk membeli pil. Pada saat ini, para pengamat di sekitarnya mencemooh dalam hati mereka. Apakah tentara revolusioner ini ada di sini untuk menciptakan hiburan bagi mereka? Tak disangka mereka akan mencoba menjalankan misi tingkat menengah surga berjenjang tanpa 50.000 poin kontribusi. Lelucon yang luar biasa. Sekelompok badut. Pada saat ini, suara yang menusuk terdengar entah dari mana. Di suatu tempat di kejauhan, seorang pria berpakaian putih dengan rambut panjang tergerai berjalan mendekat, membawa pedang panjang di punggungnya. Auranya luar biasa, dan satu tatapan saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia bukanlah makhluk hidup normal. Itu adalah orang suci pedang putih, Feng Wushuang. Dia jenius dari ras pedang yang bisa lepas dari genggaman raja berdaulat guntur. Dia adalah wakil pemimpin Partai Dewa Pedang, dan bahkan lebih kuat dari Ni Kuanglong sebelumnya. Jika tentara revolusioner ini mengetahui kekuatannya, mereka tidak akan menyinggung perasaannya sama sekali. Banci, menurutmu siapa yang seperti badut? Lin Fan kesal saat ini. Sialan, kenapa dia membuat ibunya dihina kemanapun dia pergi? Ini tidak bisa ditoleransi. Sepertinya tidak akan berhasil jika dia tidak menunjukkan otoritasnya. Apa katamu? Saat Feng Wushuang mendengar orang di hadapannya memanggilnya anak banci, dia tidak tahan lagi. Dia memiliki ciri-ciri yang sangat indah. Jika dia tidak mengatakannya secara eksplisit, dia memang terlihat seperti wanita cantik. Oleh karena itu, hal yang paling dibencinya adalah orang-orang memanggilnya anak banci. Anak banci, kata Lin Fan. Mata Feng Wushuang bersinar dengan niat membunuh saat dia mengacungkan pedangnya. Seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu, dia menahan aura pedangnya dan berkata, "Kau mencoba mencari kematian." "Ya, aku bisa secara resmi memberitahumu saat ini juga bahwa aku sedang mencari kematian. Namun, tidak ada yang bisa kamu lakukan mengenai hal ini. Ayo, tolong bunuh aku dengan satu tebasan pedangmu. Tolong." Lin Fan berseru dengan ceroboh. "Dermawan, ini pertama kalinya kita berada di tempat ini, dan partai kita baru dibentuk. Kita harus tetap bersikap low profile." Pendeta Sakya dapat merasakan bulu kuduknya berdiri. Perasaan yang diberikan Feng Wushuang di hadapannya ini sangat menakutkan. Terlebih lagi, mereka telah menyinggung banyak orang dalam waktu sesingkat itu. Bahkan jika seseorang memiliki wajah yang sangat sombong, ini seharusnya bukan cara yang tepat. "Biksu botak, kami adalah tentara revolusioner. Kami tidak perlu bersikap rendah hati." Lin Fan melambaikan tangannya. "Oi, apa kalian masih menerima misinya?" Anak ayam itu bertanya dengan sedikit tidak sabar. Saat Lin Fan mendengar ini,
dia kembali menatap Feng Wushuang, bocah banci yang bau. Apa yang kamu lihat? Jika kamu tidak senang, pergi dan dapatkan lebih banyak bala bantuan. Kita akan bertengkar hebat nanti. Aku akan jamin kamu akan menangis sekuat tenaga. Bukankah begitu? Ya, semua orang dari tentara revolusioner bersorak. Mereka bisa merasakan darah mereka bergemuruh saat ini. Inilah jenis kehidupan yang mereka dambakan. Mungkin mereka akan dipukuli hingga bengkak dan memar di kemudian hari. Namun meski begitu, jika pemimpin partai mereka tidak takut, apa yang harus mereka takuti? Bagus, sangat bagus. Feng Wushuang memandang Lin Fan dengan dingin sebelum meninggalkan tempat itu dengan wajah penuh amarah. Pada saat ini, Lin Fan merasa sedikit bermasalah. Bagaimana mungkin dia bisa mencari 50.000 poin kontribusi? Dan pada saat ini, Lin Fan melihat seseorang yang dikenalnya. Tunggu sebentar, Lin Fan berkata pada cewek itu. Dia kemudian berlari dan berkata, Liu Qiangwei, bisakah kamu membantuku? Pinjamkan aku 50.000 poin kontribusi. Aku akan mengembalikanmu nanti. Liu Qiangwei memandang Lin Fan dan tidak berpikir sama sekali, tentu. Bagus. Menerima 50.000 poin kontribusi, Lin Fan menjawab dengan riang. Dia kemudian kembali ke area anak ayam itu. Ada 50.000 poin kontribusi di sini. Serahkan misinya. Anak ayam di konter tidak mengira pihak lain akan mendapatkan 50.000 poin kontribusinya secepat ini. Dia kemudian menulis misi tersebut dengan nama Tentara Revolusioner. Selesai. Misinya dinyatakan di bawah Tentara Revolusionermu sekarang. Kamu punya batas waktu 2 hari. Semoga berhasil. Anak ayam itu tidak mempunyai harapan apapun terhadap tentara revolusioner ini. Tentu, saya di sini untuk menyerahkan misi. Saat dia menerima misi, Lin Fan menjawab. Anak ayam itu tercengang. Ekspresinya kemudian berubah menjadi dingin. Apakah kamu mempermainkanku? Kenapa aku harus macam-macam denganmu? Biksu botak, seret Sovereign King Thunder itu ke sini. Perintah Lin Fan. Tanpa ragu-ragu, Pendeta Sakya menyeret Sovereign King Thunder, yang mirip dengan anjing mati, ke arahnya. Semua pengamat di sekitar mereka telah melihat pesta kacau ini sejak awal. Saat mereka mendengar bahwa mereka akan menyerahkan misi, mereka tidak dapat menahan tawa mereka. Apakah tentara revolusioner ini terbelakang? Tapi, saat Pendeta Sakya menyeret perlombaan kuno berakhir, semua orang membeku. Mau tidak mau mereka mengangkat kepala untuk melihat daftar misi dan menemukan informasi mengenai Sovereign King Thunder. Astaga, apakah itu benar-benar Sovereign King Thunder? Sepertinya, kelihatannya persis sama. Aku baru saja mendengar berita. Mereka bilang Sovereign King Thunder telah ditindas oleh orang-orang dari Guarded Ground. Mereka disebut tentara revolusioner. Tidak mungkin, kan? Jangan bilang kalau itu mereka. Pada saat ini, semua orang tercengang karena tidak percaya. Cewek, periksa barangnya. Namun, ketika aku menekan orang ini di sini, reaksinya luar biasa. Jadi, aku tidak sengaja menghancurkannya. Menurutku itu tidak akan menjadi masalah, kan? Lin Fan benar-benar takut pihak lain tidak akan menerima barang cacat ini. Yang Mulia Sakya tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Kecelakaan A*C-nya. Bukankah nuget-nuget ini dirusak oleh massa? Anak ayam itu melihat ke arah Sovereign King Thunder dan kemudian ke informasi misinya. Dia kemudian berbalik untuk melihat Lin Fan dengan kaget, tidak bisa sadar kembali untuk waktu yang lama. Saat ini, anak ayam tersebut menerima pesan telepati. Ekspresinya berangsur-angsur berubah sementara suaranya masih terkejut. Misi tingkat menengah berjenjang khas surga selesai. Berikut adalah 200.000 poin kontribusi. Dan, 50.000 poin kontribusi Anda juga dikembalikan. Efisien. Lin Fan menyeringai dan menyimpan 200.000 poin kontribusi. Dia kemudian datang ke hadapan Liu Qiangwei dan mengembalikan 50.000 poin kontribusinya. Terima kasih banyak. Liu Qiangwei membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu. Tapi, dia memutuskan untuk tidak melakukannya dan menutupnya. Dengan 200.000 poin kontribusi di sisinya, Lin Fan dapat berdiri tegak dan tinggi sekarang. Zhao Xiaomao, ini ada 50.000 poin kontribusi. Belilah beberapa bahan untukku. Lin Fan menyerahkan 50.000 poin kontribusi kepada Zhao Xiaomao dengan mata terbelalak.
Pada saat ini, Zhao Xiaomao sangat tersentuh hingga dia hampir menangis. Tak disangka ketua parti akan sangat mempercayainya hingga memberinya poin kontribusi dalam jumlah besar begitu saja. Cepatlah. Ini mendesak. Sebanyak yang kamu bisa, dan secepat yang kamu bisa, kata Lin Fan. Ya, ketua parti. Saya jamin saya akan menyelesaikan misi ini secepat yang saya bisa. Zhao Xiaomao bersumpah dari lubuk hatinya. Dia tidak bisa mengecewakan pemimpin partainya. Oleh karena itu, dia segera berlari. Pada saat ini, mata Lin Fan bersinar dengan kilatan. Perkelahian geng. Tentu, sudah waktunya bersenang-senang dengan orang-orang itu. Badai sedang terjadi di Guarded Ground. Ni Kuanglong dan Feng Wushuang sama-sama gusar oleh tentara revolusioner terkutuk ini. Mereka bertekad agar tentara revolusioner membayar akibatnya. Bab 718, Puncak Pertempuran Besar yang Menghancurkan Bumi. Semua orang dari Berserk Dragon Party berkumpul. Saat Ni Kuanglong kembali ke markasnya, wajahnya muram saat dia berteriak. Kemanapun suara itu lewat, tempat itu bergetar. Semua orang berkumpul, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pemimpin partai, kenapa kamu begitu marah? Apa terjadi sesuatu yang besar? Melihat betapa menakutkannya wajah pemimpin parti mereka, semua orang dari Berserk Dragon Party tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Sebelumnya, ada pihak yang tidak tahu apa yang baik bagi mereka dan memprovokasiku. Semuanya, buatlah persiapan. Kita akan menuju ke sana dan memberi mereka pelajaran yang bagus. Saatnya memberitahu mereka bahwa pengamuk pesta naga tidak boleh dikacaukan. Ni Kuanglong berteriak. Tidak kusangka akan ada tim yang tidak bijaksana. Tidak apa-apa juga, sudah lama sejak aku bertarung dengan baik. Di tangan kita, partai itu hanya menunggu kematian. Beraninya dia menantang partai Berserk Dragon kita. Sekalipun dia adalah ayah yang maha kuasa, aku akan menghajarnya hingga menyerah. Sekarang setelah mereka mendengar hal seperti ini, tak seorang pun dari Berserk Dragon Party bisa menahannya sama sekali. Semuanya dipenuhi dengan aura tidak menyenangkan saat ini. Mereka tidak sabar untuk bergegas ke sana sekarang dan memberi pelajaran yang baik pada pihak terkutuk yang tidak tahu tempat mereka itu. Ketika Feng Wushuang dari Partai Dewa Pedang kembali, dia juga mengumpulkan anggotanya saat mereka berjalan menuju tentara revolusioner dengan megah. Pada saat ini, angin berputar di dalam Guarded Ground ketika beberapa makhluk hidup mulai menyadari keributan yang disebabkan oleh Partai Berserk Dragon dan Partai Dewa Pedang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, dari kelihatannya, ini tampak seperti sesuatu yang serius. Partai Berserk Dragon dan Partai Dewa Pedang adalah partai terkenal di dalam Guarded Ground. Setiap gerakan yang mereka lakukan menyebabkan dunia ikut bergetar. Sekarang setelah mereka berusaha sekuat tenaga, jelas bahwa sesuatu yang besar akan terjadi karenanya. Di dalam Guarded Ground, pertarungan apapun yang tidak melibatkan skill adalah sesuatu yang diakui. Pemimpin parti, aku kembali. Aku telah menyelesaikan tugas dengan sempurna, dengan sisa 30.000 poin kontribusi. Zhao Xiaomao berlari kembali dengan tergesa-gesa. Bukankah aku memintamu untuk membeli semuanya? Pemimpin parti, cincin penyimpananku sudah penuh sekarang. Aku tidak bisa memuat apapun lagi. Zhao Xiaomao berkata dengan tatapan pahit. 50.000 poin kontribusi adalah jumlah yang besar. Selain itu, di dalam Guarded Ground, material adalah barang termurah yang pernah ada. Itu karena makhluk dari ribuan ras tidak mampu membuat senjata mereka sendiri. Bahkan jika itu adalah pembuat senjata ras kuno yang diculik, mereka hanyalah minoritas. Tidak hanya itu, para pembuat senjata itu hanya bisa membuat senjata roh yang khas. Lin Fan memeriksa materi dan melihat bahwa cincin penyimpanan benar-benar terisi penuh. Tidak disangka bahannya akan semurah ini di sini. Pemimpin partai, dalam perjalanan pulang, saya bertemu seseorang yang sedang membuat bendera. Oleh karena itu, saya memutuskan sendiri untuk membuatkan bendera perang untuk kita. Zhao Xiaomao mengeluarkan bendera perang dan berkata, "Ya, itu baik-baik saja." Lin Fan mengangguk puas. Saat ini, total ada 150 anggota yang direkrut. Di dalam area penjagaan, kekuatan ini bisa diabaikan. Dibandingkan dengan Partai Berserk Dragon dan Partai Dewa Pedang, mereka setara dengan sebutir telur yang menghantam batu. Namun,
Lin Fan ingin menjadi telur rebus yang bisa menghancurkan batu. Kerajinan senjata. Set peralatan kerajinan. Bersenjata lengkap. Kalian semua, duduklah bersila. Pemimpin partai kalian di sini akan memberi kalian keterampilan pemimpin partai kalian yang terkenal di dunia. Lin Fan berkata kepada semua anggotanya. Ya, para anggota tentara revolusioner sedang memacu adrenalinnya saat ini. Mereka tahu bahwa pertempuran besar akan segera dimulai. Ini adalah pertempuran pertama tentara revolusioner. Bahkan jika mereka dihantam menjadi anjing mati, mereka akan bertarung sampai akhir. Tentara revolusioner ini terlalu bodoh. Lalu bagaimana jika mereka telah menyelesaikan misi tingkat menengah tingkat surga? Partai Naga Pengamuk dan Partai Dewa Pedang masih bisa menekan mereka sepenuhnya. Itu hanya partai baru yang tidak tahu tempatnya sama sekali. Saat Partai Berserk Dragon dan Partai Dewa Pedang tiba, itu akan menjadi sebuah tragedi bagi pasukan revolusioner ini. Mereka akan langsung diserahi tanggung jawabnya. Pemikiran tentang hal ini sudah cukup tragis. Mari kita berdiri di sini dan menonton. Pertarungan semacam ini tanpa melibatkan kekuatan adalah sesuatu yang sangat jarang terjadi akhir-akhir ini. Mendengarkan obrolan penonton di sekitarnya, wajah Liu Qiangwei berubah. Dia kemudian berdiri untuk bertanya, apakah kalian akan bertarung melawan Partai Berserk Dragon dan Partai Dewa Pedang? Bagi Liu Qiangwei, ini sama saja dengan bunuh diri. Fondasi kedua partai tersebut sangat kuat, dan mereka juga memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Sekalipun mereka tidak menggunakan kekuatan mereka, itu sudah cukup untuk membuat tentara revolusioner menjadi anjing. Dan sekarang ketika terjadi perselisihan seperti itu, bagaimana tentara revolusioner bisa bertahan di tempat penjagaan di masa depan? Ya, Lin Fan menjawab dengan acuh tak acuh. Tidak, kamu tidak bisa melakukan itu. Ini akan menjadi pukulan telak bagi kamu dan partimu. Liu Qiangwei mencoba membujuk Lin Fan untuk tidak membicarakan hal ini. Ini bukan sebuah pukulan. Ini adalah pernyataanku. Yang Mulia akan membuat semua orang di sini tahu bahwa di dalam area penjagaan, tentara revolusioner adalah yang terkuat. Lin Fan benar-benar penuh percaya diri. Bukankah itu hanya perkelahian antar geng? Siapa yang takut pada siapa? Liu Qiangwei memandang Lin Fan, yang penuh percaya diri dan tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Baiklah, kamu bisa berdiri di satu sisi dan melihat. Lin Fan melambaikan tangannya. Dia kemudian mengeluarkan kesadarannya dan menyebarkannya kepada 150 anggota di bawah tanggung jawabnya. Tendangan penghancur asal sejati, macan hitam mencuri hati. Meskipun apa yang mereka pelajari adalah versi paling primitif, itu lebih dari cukup untuk pertarungan geng. Keterampilan apa ini? Ini sangat jahat. Benar, aku merasa seperti dipenuhi energi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pemimpin partai kita memang pemimpin partai. Tidak disangka dia akan memberi kita keterampilan penting seperti itu. Saat Pesta Naga Pengamuk dan Pesta Dewa Pedang tiba, kami pasti akan memberitahu mereka tentang kehebatan kami. Jaraknya tidak begitu jauh. Sejumlah pihak berkumpul untuk mengamati, termasuk Sealing Heavens Party juga. Tentara revolusioner ini tidak akan menjadi besar, berotot dan tidak punya otak. Mereka tidak perlu ditakuti. Hanya satu pandangan saja yang diperlukan Feng Wudi untuk kehilangan seluruh perhatiannya saat dia berbalik untuk meninggalkan tempat itu. Awalnya, dia ingin memeriksanya setelah mendengar bahwa pemimpin partai tentara revolusioner telah menaklukkan Raja Guntur yang berdaulat. Dia ingin melihat pesta seperti apa yang akan dibentuk oleh makhluk kuat ini. Namun, sekarang setelah dia menyaksikan kekuatan tak berotak yang dimiliki pemimpin partai, Feng Wudi benar-benar meremehkannya. Tentara revolusi, bersiaplah untuk mati. Tiba-tiba, sebuah ledakan terjadi. Baik Partai Berserk Dragon maupun Partai Dewa Pedang bertemu dengan pengalaman yang sama. Saling bertukar pandang, mereka berdua mengangguk serempak. Hari ini, mereka akan menindas partai lain dengan jumlah yang banyak dan menghancurkan tentara revolusioner sepenuhnya. Pesta Naga Berserk telah tiba. Pesta Dewa Pedang juga ada di sini. Kedua partai ini mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Tentara revolusioner sudah berakhir. Ketika Ni Kuanglong dan Feng Wushuang membawa anggota partainya ke tempat kejadian, mereka menemukan tentara revolusioner berdiri di sana dengan tertib tanpa rasa takut. Lin Fan memegang bendera perang saat auranya meledak.
Dengan dorongan yang kuat, dia menancapkan bendera perang ke tanah. Seluruh tentara revolusioner, perhatikan seruanku. Nanti, kita akan meminta mereka memohon belas kasihan. Lin Fan berteriak. Ya, pemimpin partai. Semua orang dari tentara revolusioner bersorak serempak. Semangat mereka tinggi saat ini karena mereka dipenuhi dengan kekuatan bertarung yang tiada akhir. Pada saat ini, semua orang di sekitar yang menonton mulai memberi jalan. Mereka tidak ingin terseret ke dalam kekacauan ini. Tinju dan tendangan tidak memiliki mata. Jika mereka terlalu dekat dan perkelahian benar-benar terjadi, akan menjadi sebuah tragedi jika mereka terseret ke dalam. Anggota partai Berserk Dragon mirip dengan orang gila. Beberapa pihak lain yang pernah mengadu diri dengan partai Berserk Dragon dibiarkan begitu saja. Setelah kejadian itu, semua orang berperilaku baik dan tidak berani lagi menimbulkan masalah. Pedang panjang di tangan Feng Wushuang telah ditempatkan di cincin penyimpanannya sebelum dia berjalan ke arah Lin Fan dengan ekspresi angkuh. Sebaiknya kamu mengingat ini. Nanti kamu akan melalui neraka. Feng Wushuang menatap Lin Fan dengan dingin. Wei. Lin Fan terkekeh. Tiba-tiba, matanya berbinar saat dia baru saja mengirim tendangan ke arah selangkangan Feng Wushuang. Hentikan omong kosongmu sebelum pertempuran besar. Semuanya, berangkat. Ayo, hancurkan mereka. Awalnya, Feng Wushuang ingin memberikan beberapa ancaman lagi. Tidak disangka orang ini akan mulai menendang hanya satu kalimat. Seketika, dia merasakan gelombang rasa sakit yang tak terkatakan mengalir ke dalam hatinya. Gedebuk. Feng Wushuang terjatuh dalam posisi berlutut, tidak bisa bangun. Sebelum pertempuran besar, musuh telah kehilangan seorang jenderal. Mencari kematian. Persetan dengan tentara revolusioner. Ni Kuanglong berteriak sambil melambaikan tangannya. Pasukan raksasanya menyerbu tentara revolusi seperti anjing gila. Mereka ingin memanfaatkan kuantitas absolut untuk menindas pihak musuh, agar mereka mengetahui arti kekejaman. Bab 719, aku akan menggunakan tanganku untuk menyelamatkanmu. Tiba-tiba, pemandangan saat ini menjadi sangat megah. Di mata semua orang yang hadir, tentara revolusioner akan tersapu habis tanpa ada peluang untuk kembali sama sekali. Ni Kuanglong meraung. Bahkan jika seseorang dilarang menggunakan kekuatannya, dia tetap kuat. Saat dia menghantam dengan pukulan, terdengar suara ledakan yang menyertainya. Jika ada orang normal yang harus menanggung pukulan ini, mereka pasti akan memuntahkan setidaknya 3 liter darah. Dan, target Ni Kuanglong saat ini adalah Lin Fan. Dia ingin menginjak-injak pria itu dengan kasar dan memberitahu dia konsekuensi mempermainkan orang seperti dia. Bagi Ni Kuanglong, siapapun dari tentara revolusioner tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Paling banyak, hanya 3 tarikan napas yang diperlukan untuk menghancurkan seluruh parti ini. Anggota Partai Berserk Dragon dan Partai Dewa Pedang sangat banyak. Bahkan jika mereka tidak harus menggunakan kekuatan mereka, itu bukanlah sesuatu yang bisa disaingi oleh para sampah ini. Aha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 . Murah. Tercela. Tiba-tiba, serangkaian jeritan terdengar. Saat Ni Kuanglong mendengar jeritan ini, dia menyeringai. Ini adalah perasaan terbaik yang pernah ada. Tapi, ada apa dengan hal tercela ini? Ni Kuanglong tidak tahu apa yang sedang terjadi. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya saat ini adalah menghancurkan orang di hadapannya ini dengan kasar. Ledakan. Lin Fan tidak bergeming sama sekali saat dia menerima pukulan dari Ni Kuanglong. Ni Kuanglong tersenyum dingin. Dia dipenuhi dengan keyakinan terhadap tinjunya. Namun pada saat itu, wajahnya berubah drastis. Tak disangka orang di hadapannya ini bahkan tidak bergerak, seolah tidak ada yang salah dengan hal itu. Tendangan penghancur asal-usul sejati. Lin Fan tersenyum acuh tak acuh saat tendangan yang menghancurkan bumi itu dikirim. Bagi Ni Kuanglong, tendangan ini terlalu mengerikan. Sepertinya tornado raksasa sedang mengamuk saat ribuan anak panah menembus jantungnya. Meskipun dia ingin menghindarinya, dia tidak bisa. Bam! Tiba-tiba, wajah Ni Kuanglong berubah. Rasa bingung yang belum pernah dia alami seumur hidupnya menggelegak di hatinya. Nyeri. Ni Kuanglong berteriak tanpa sadar. Namun, saat dia berteriak, rasa sakit itu menyelimuti seluruh tubuhnya seperti gunung berapi yang baru saja meletus. Arghahaha. Jeritan kesedihan itu bisa menggulingkan langit dan bumi.
Nikuanglong tidak bisa menahannya saat dia berlutut. Hanya orang sepertimu dan kamu pikir kamu bisa melawan tentara revolusionerku. Ketahuilah tempatmu. Lin Fan menginjak wajah Nikuanglong dan tertawa terbahak-bahak, menyerah pada milikmu sesungguhnya atau milikmu sesungguhnya akan membuatmu gila. Namun, untuk Nikuanglong, dia bahkan tidak dapat berbicara saat ini. Gelombang rasa sakit itu menyiksanya hingga menjadi gila saat ini. Kekuatan Zhao Xiaomao tidak terlalu bagus. Saat ini, dia sedang menghadapi makhluk ras raksasa dari partai Berserk Dragon. Orang kecil, aku akan menamparmu sampai mati. Makhluk dari ras raksasa tertawa dingin saat dia menamparkan ke arah Zhao Xiaomao. Meskipun Zhao Xiaomao menerima 2 keterampilan pamungkas dari pemimpin partainya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik ketakutan sebelum melihat sosok besar ini. Kakinya mulai gemetar sekarang. Bam! Zhao Xiaomao menutup matanya. Dia bisa merasakan kekuatan luar biasa menimpa dirinya. Namun, dia tiba-tiba membuka matanya. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa kekuatannya telah hilang. Kamu! Raksasa itu memandang segala sesuatu di hadapannya dan mengangkat kepalanya tak percaya seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Zhao Xiaomao tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tiba-tiba, dia menemukan penghalang cahaya mengelilinginya. Apa ini? Zhao Xiaomao tiba-tiba menyadari bahwa ada lapisan perlindungan di sekelilingnya. Selaput dengan sedikit semburat merah, biru, dan putih keluar dari tubuhnya, menutupi seluruhnya seperti kulit. Bahkan matanya tertutup benda seukuran telur bebek ini. Perlindungan senjata roh. Bagaimana mungkin kamu memiliki senjata roh? Raksasa itu benar-benar bingung seolah baru saja menyaksikan sesuatu yang menakutkan. Ini adalah kostum resmi tentara revolusioner. Ini melambangkan keadilan. Zhao Xiaomao, manfaatkan kekuatannya untuk menghancurkan raksasa ini seluruhnya. Melihat produk yang dia buat, Lin Fan mengangguk puas. Di dalam Guarded Ground, materialnya mudah ditemukan. Lin Fan bisa membuat senjata roh dengan mudah. Dan, saat Lin Fan sedang membuat senjata roh ini, dia bahkan menahannya sehingga jika dia bisa menemukan bahan yang cocok nanti, dia bisa mengembangkannya satu langkah lagi, mengubahnya menjadi senjata Dao. Membayangkan seluruh tentara revolusioner mengenakan senjata Dao atau bahkan perlengkapan pelindung harta karun terbesar adalah sesuatu yang luar biasa untuk dilihat. Ya, pemimpin partai. Zhao Xiaomao tertawa terbahak-bahak. Tanpa rasa takut, dia melihat ke arah raksasa dan melompat. Makan kakiku. Tendangan bola meledak dalam busur luar biasa yang menghantam tepat di selangkangan raksasa. Bam! Hahaha. Saudara-saudara, kita punya perlengkapan pelindung senjata roh. Jangan takut, serang saja mereka. Zhao Xiaomao melambaikan tangannya dan menyerang orang lain. Sudut lain. Seorang wanita anggota Partai Dewa Pedang telah memblokir seseorang dari tentara revolusioner. Kalian dari tentara revolusioner benar-benar tercela. Tidak kusangka kalian ahli dalam menendang area itu. Tapi, sayang sekali aku seorang gadis tanpa benda itu di sana. Akan kulihat bagaimana kalian bisa menghadapiku sekarang. Anggota perempuan dari Partai Dewa Pedang mendengus dingin. Untuk sesaat, anggota tentara revolusioner ini tidak tahu harus berbuat apa dan mulai merenung dalam-dalam. Namun saat itu, Pendeta Sakya melayang di depan anggota ini dan menepuk pundaknya. Tentara revolusioner adalah tentara yang saleh. Kami memperlakukan semua orang secara setara, baik pria, wanita, orang tua, atau anak muda. Orang yang berdiri di hadapan Anda ini adalah makhluk hidup yang hilang. Anda harus menggunakan kedua tangan Anda untuk membawanya ke penyelamatan. Pidato Pendeta Sakya ini mirip dengan tembakan penstabil yang dipompa ke dalam hati anggota ini. Ya, Wakil Ketua Partai. Saya mengerti. Anggota partai itu menganggukkan kepalanya dengan serius. Dia kemudian melihat ke arah pihak lain dan menggerakkan tangannya. Aku akan menggunakan kedua tanganku untuk menyelamatkanmu. Bam! Ahahaha. TERKHINANC. Tak malu. Bantu aku. Anggota perempuan dari Partai Dewa Pedang ini tidak menyangka orang dari tentara revolusioner ini akan semurah ini dan melakukan tindakan curang seperti itu. Dadaku. Melihat segala sesuatu di hadapannya, Pendeta Sakya hanya bisa menghela nafas. Sungguh tidak manusiawi kehidupan yang dia jalani sekarang.
Kapan biksu malang ini bisa kembali ke hari-hari normal? Saat ini, seluruh tentara revolusioner bagaikan sekelompok harimau yang kuat, sedangkan anggota Partai Naga Pengamuk dan Partai Dewa Pedang bagaikan kelinci putih yang harus dianiaya. Saudaraku, serahkan gadis ini padaku. Tidak, gadis ini sudah menyimpang dari jalan yang benar. Sebagai prajurit tentara revolusioner, aku harus menyelamatkannya dengan tanganku. Pada saat ini, seorang wanita dari Partai Dewa Pedang sedang dikepung sementara beberapa orang berdebat mengenai masalah ini. Lupakan saja, kita semua bersaudara. Kita akan melalui suka dan duka bersama-sama. Kalau begitu, mari kita selamatkan dia bersama-sama. Ya, aku juga mempunyai pemikiran yang sama. Harimau hitam mencuri hati. Eksplorasi naga kembar. Saat wanita dari Partai Dewa Pedang melihat ini, dia ketakutan konyol sambil menutupi kepalanya dan berteriak, TIDAKO. Saat ini, semua pengamat sudah tercengang. Tidak mungkin, kan? Dari manakah tentara revolusioner ini berasal? Tak disangka mereka bahkan bisa menghadapi serangan gabungan dari dua partai besar. Bagaimana tentara revolusioner ini mendapatkan begitu banyak senjata roh pelindung? Itu tidak mungkin. Betapa kejamnya. Saat itu, mengapa aku tidak bergabung dengan tentara revolusioner juga? Jika aku bergabung, aku akan mampu menjadi sama mengesankannya dengan mereka sekarang. Baik Partai Naga Berserk maupun Partai Dewa Pedang sama bagusnya dengan macan kertas di tangan tentara revolusioner. Mereka bahkan tidak bisa menghadapi satu pukulan pun. Metode yang sangat kejam. Ini terlalu berlebihan. Semua orang sudah terperangah dengan metode tentara revolusioner. Menendang, menarik. Kedua gerakan ini digunakan dalam kondisi kemahiran penuh, membuat seseorang tidak dapat bertahan sama sekali. Menjadi terkenal melalui satu pertempuran. Mulai saat ini, nama tentara revolusioner mirip dengan topan yang melingkari hati setiap orang yang hadir. Babak 720, Kaisar Hijau yang ikut campur. Jangan lagi, jangan lagi. Tolong berhenti menendangku ke sana. Itu adalah kehancuran total bagi Partai Berserk Dragon dan Partai Dewa Pedang saat ini ketika anggota mereka tergeletak di tanah, meratap kesakitan. Hati mereka dipenuhi dengan perasaan yang sangat menghancurkan. Hal ini terutama terjadi pada anggota laki-laki, yang bahkan mengalami kerusakan fisik pada kacangnya. Bagi mereka, anggota tentara revolusioner adalah bajingan. Masing-masing dari mereka memiliki armor senjata roh, dan tidak hanya itu, metode serangan mereka juga kejam. Tidak ada kesempatan yang diberikan sama sekali. Berdiri dan datang lagi. Aku belum selesai bertarung. Para anggota tentara revolusioner sedang mengalami adrenalin saat ini. Selama bertahun-tahun, ini adalah hari paling nyaman bagi mereka. Tidak disangka bahwa partai-partai yang dulunya tidak layak mereka ikuti akan dicap di bawah kaki mereka sekarang. Tak seorang pun dari masa yang mengira tentara revolusioner akan sekuat ini. Awalnya mereka mengira tentara revolusioner ini hanyalah sebuah partai yang tidak mengetahui tempatnya sama sekali. Tapi saat ini, gambaran dari pikiran mereka telah hancur seluruhnya. Tentara revolusioner ini tidak boleh dianggap remeh. Meraih kemenangan meski kewalahan dalam jumlah dan dengan peralatan lengkap serta cara yang kejam. Saat mereka menyerang, seseorang pasti akan berlutut. Ini sungguh mengerikan. Lin Fan melihat pemandangan di depannya dan tertawa terbahak-bahak. Bagaimana sekarang, cacing Kuanglong? Apakah kamu yakin sekarang? Rasa sakit Ni Kuanglong tidak terbatas pada kondisi fisiknya saat ini. Dia hampir mengeluarkan seteguk darah ketika dia mendengar namanya diubah menjadi Wong Kuanglong. Sepertinya kamu tidak yakin. Kamu sampah murah. Jika keahlianmu tidak sebaik milikku, kamu tidak punya hak untuk menyebut namamu benar-benar tercela. Namamu benar-benar bukanlah sesuatu yang bisa kamu olok-olok. Ingat ini, jika kamu bertemu dengan tentara revolusioner dari hari ini dan seterusnya, kamu harus memberi jalan dengan ekor di antara kedua kakimu. Tentara revolusioner bukanlah sesuatu yang bisa kamu sakiti. Lin Fan membuka jubahnya dan menginjak Ni Kuanglong di bawah kakinya sebelum berbalik ke arah massa dengan mengesankan. Semua orang memandang tentara revolusioner dan tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Mereka sudah yakin sepenuhnya dengan kekuatan tentara revolusioner. Kuat, terlalu kuat. Tentara revolusioner, kamu sudah keterlaluan sekarang, bukan?
Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar. Saat semua orang menoleh ke kejauhan, mereka terkejut. Itu adalah pemimpin partai dari Partai Kaisar Hijau. Partai Kaisar Hijau adalah partai peringkat ketiga di tempat penjagaan. Kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada Partai Naga Pengamuk atau Partai Dewa Pedang. Benar, meskipun tentara revolusioner mungkin kuat, jika mereka dibandingkan dengan Partai Kaisar Hijau, itu benar-benar seperti balita melawan orang dewasa. Tidak ada cara untuk membandingkannya sama sekali. Sekarang Kaisar Hijau telah memilih untuk muncul, jika tentara revolusioner tahu apa yang baik bagi mereka, mereka pasti akan mundur. Tidak peduli apapun yang terjadi, pertempuran ini akan tetap menyebarkan nama tentara revolusioner. Mulai hari ini dan seterusnya, mereka pasti akan menjadi kelompok terkenal di tempat penjagaan. Semua orang berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Namun, sebagian besar dari mereka memandang Kaisar Hijau dengan kagum. Makhluk kuat secara alami dihormati, apalagi seseorang seperti Kaisar Hijau. Anak kecil macam apa kamu ini? Tentara revolusioner kita ingin berlebihan, lalu kenapa? Jika kamu tidak senang, suruh orang-orangmu ke sini dan kita akan bertarung selama 300 ronde untuk melihat siapa yang pertama kali kalah. Lin Fan mengerutkan kening, tidak terpengaruh sedikit pun oleh Kaisar Hijau ini. Seseorang harus mendominasi dalam hidup. Jika kamu tidak bahagia, datang dan coba lakukan itu. Apa yang perlu dibicarakan, kecuali orang ini takut untuk datang. Para anggota tentara revolusioner sangat mengenal Kaisar Hijau ini. Meskipun mereka penuh percaya diri setelah berhasil menekan dua kelompok kuat, kemunculan Kaisar Hijau masih membuat mereka merasa sedikit sembunyi-sembunyi. Bagaimanapun, Kaisar Hijau adalah makhluk kuat yang terkenal di dalam area penjagaan. Kekuatan Kaisar Hijau sungguh luar biasa, dan ia memiliki tubuh yang besar. Dia membawa semacam aura agung. Hanya dengan dia berdiri di sana, tekanan yang sangat besar melanda seluruh dunia. Hah! Alis Kaisar Hijau berkerut saat dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Suara itu membawa kekuatan, menyebabkan guntur bergemuruh bersamanya. Semua orang bisa merasakan telinganya sakit hanya dengan mendengarkannya. Tingkat budidaya anggota tentara revolusioner berada di bawah rata-rata. Tentu saja, mereka tidak dapat menahan raungan seperti itu. Semangat mereka terguncang saat wajah mereka menjadi pucat. Menyaksikan pemandangan itu, semua orang di dekatnya tahu bahwa Kaisar Hijau sedang memberi peringatan kepada tentara revolusioner. Ada beberapa yang gembira atas hal ini. Tentara revolusioner ini cukup terkenal. Seseorang harus menempatkannya pada tempatnya. Sekarang setelah Kaisar Hijau menyerang, segalanya tentu saja akan berbeda. Jadi bagaimana jika itu adalah tentara revolusioner? Mungkinkah mereka bisa menjadi tandingan Kaisar Hijau? Kamu tidak tahu tempatmu. Ni Kuanglong, yang diinjak di bawah kaki Lin Fan, meluapkan amarahnya. Sekarang Kaisar Hijau ada di sini, dia tahu bahwa segala sesuatunya pasti akan berakhir dengan buruk bagi tentara revolusioner ini. Urusi urusanmu sendiri. Melihat bagaimana Kaisar Hijau ini berani menyerang, Lin Fan sangat marah. Dia tidak peduli dengan aturan lain saat dia mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Kaisar Hijau. Saat semua orang melihat ini, mereka terperangah. Ini adalah tempat penjagaan. Jika dia berani menyerang seperti itu, pengawas tempat ini pasti tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Pengawas pasti sudah memperhatikan tempat ini sejak awal. Fakta bahwa Kaisar Hijau ada di sini namun pengawas tidak ada pasti karena dia ingin memanfaatkan Kaisar Hijau untuk memberi pelajaran pada tentara revolusioner ini. Ada kemungkinan itu juga. Tapi teman-teman, menurut kalian siapa yang akan menang? Kaisar Hijau pastinya. Eksistensi macam apa Kaisar Hijau itu? Tidak akan sulit baginya untuk mengalahkan tentara revolusioner. Menurutku belum tentu demikian. Tentara revolusioner telah berhasil menekan Sovereign King Thunder. Meskipun Sovereign King Thunder mungkin kuat, namun jika Kaisar Hijau menyerang, dia mungkin tidak lebih lemah dari Sovereign King Thunder. Itu juga benar. Melihat situasi di hadapannya, Liu Qiangwei ketakutan. Dia tidak menyangka akan terjadi hal seperti itu. Semua orang tahu kehebatan Kaisar Hijau. Sekarang Lin Fan ingin mengadu dirinya melawannya, bukankah dia sengaja masuk ke dalam situasi yang buruk? Hah! Kaisar Hijau mendengus dingin. Tanpa amarah,
Kekuatannya terlihat saat lampu hijau menembus kehampaan dan memotong ke arah Lin Fan. Lampu hijau ini sangat tajam saat ia membelah kekosongan bersamanya. Apa ini? Milikmu sungguh akan menjatuhkanmu hari ini. Lin Fan menerkam dengan gesit saat sosoknya melintas. Serangan telapak tangan yang dahsyat turun dari langit. Kekuatan ini tidak terbatas dan menggemparkan, karena ia menekan Kaisar Hijau dengan momentum absolut. Tubuh Kaisar Hijau melintas saat dia menerobos kehampaan. Cahaya hijau suci dalam jumlah tak terhingga memancar dari bagian belakang tubuhnya bagaikan sebuah spanduk yang menembus seluruh dunia dan menutupi ruang hampa. Itu cahaya Dewa Kaisar Hijau. Orang ini siap melakukannya sekarang. Saat Kaisar Hijau menyerang, kekuatan tak terbatas melingkari dunia. Ketika semua orang menyaksikan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Jarang sekali mereka melihat Kaisar Hijau beraksi. Namun setiap kali mereka melakukannya, dunia berubah. Jari-jari Lin Fan seperti pisau yang membelah kekosongan. Dia merobek panji lampu hijau itu dengan mudah. Kaisar Hijau, karena kamu mencari penghinaan terhadap dirimu sendiri, Yang Mulia akan menjatuhkanmu hari ini. Aku akan memberitahumu konsekuensi dari campur tangan dalam urusan orang lain. Kesombongan katak yang luar biasa di dalam sumur. Kaisar Hijau menjadi serius karena dia tidak bisa menahan diri lagi. Seluruh tubuhnya tersentak sekali saat lampu hijau memenuhi tubuhnya. Lampu hijau ini mulai menyusut dan menyatu di ujung jarinya. Mengambil bentuk cakar, dia berlari menuju kehampaan. Tiba-tiba, kekuatannya bergemuruh ketika serangkaian pusaran yang terdiri dari kekuatannya muncul di sekujur tubuhnya. Kekuatan hisap yang luar biasa meledak. Situasi saat ini telah menarik perhatian banyak makhluk berkuasa. Tentara revolusioner ini memang cukup kuat. Tak disangka mereka bisa bertahan sampai sekarang. Tetapi, semua ini sudah berakhir sekarang. Kaisar Hijau sangat marah. Tindakan ini tidak akan mudah untuk dihalangi. Adapun anggota tentara revolusioner, masing-masing dari mereka menatap situasi dalam kehampaan dengan lekat-lekat. Dermawan, teruslah bertarung. Singkirkan orang ini. Teriak Pendeta Sakya. Meskipun dia adalah seseorang dari ras Buddha, Yang Mulia Sakya tidak pernah memperhatikan kata-katanya. Kata-kata vulgar keluar dari mulutnya tanpa ada pengekangan sama sekali. Pemimpin partai, bertarung. Mungkin untuk pemimpin partai kita. Mungkin untuk tentara revolusioner kita. Pada saat ini, wajah Lin Fan tampak sejuk dan tenang seperti biasanya. Adapun tindakan Kaisar Hijau ini, dia tidak merasa terganggu dengan hal itu. Jika orang ini berpikir dia kuat, biarlah. Meskipun kekuatan isapnya mungkin sangat besar, itu tidak ada artinya bagi Lin Fan. Kaisar Hijau, itu sudah cukup. Berbaringlah untuk Yang Mulia. Ketika Lin Fan menjadi serius, bahkan Lin Fan pun akan takut pada Lin Fan. Ledakan darinya sudah cukup untuk membuat para dewa dan hantu menangis ketakutan. Cek. Subscribe channel, like dan komentar.